Dasar wanita tua, pergi kau, jangan mencuri rumput di sawahku. Maafkan aku, Ibu. Aku telah menghilang 5 bulan. Kini aku kembali. Akan membalas semua jasamu. Kau dulu telah menghina ibuku, maling. Kini rasakan akibatnya. 5 bulan dinas luar kota bawa uang miliaran. Syok melihat ibunya mencari rumput di sawah akhirnya. Matahari sore di ufuk barat memanggang aspal jalanan desa hingga menciptakan fatamorgana yang menari-nari bagai ilusi di atas permukaannya. Udara terasa begitu tebal, dipenuhi debu kecoklatan yang berterbangan dan menyumbat rongga pernapasan setiap kali ada kendaraan bak terbuka melintas dengan kasar. Di tengah sapuan angin panas yang mengeringkan kerongkongan bagai padang pasir itu, seorang pria berjalan gontai. Ia menyeret langkahnya perlahan, seolah sedang memikul beban tak kasat mata berkuintal-kuintal di atas pundaknya yang bidang. Pria itu adalah Arya Dewangga. Namun, sungguh, tak akan ada satupun manusia waras di hamparan jalan desa ini yang akan mengira bahwa pria lusuh yang tengah menyeka keringat sebesar biji jagung di pelipisnya itu adalah sang CEO dari Dewangga Investama. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tubuh berdebu itu berdiri seorang pemimpin konglomerasi raksasa yang baru saja mencaplok hak lola tambang emas bernilai triliunan rupiah di seberang benua. Penampilan Arya hari ini jauh lebih menyerupai gelandangan yang baru saja diusir secara paksa dari kolong jembatan kumuh ibu kota. Ia memang merencanakannya dengan sangat matang. Ia sengaja memarkir iring-iringan 3 mobil SUV hitam Mercedes-Benz G-Class miliknya di perbatasan kota, lalu memerintahkan puluhan ajudan dan pengawal pribadinya yang bertubuh kekar untuk bersiaga dari jarak 3 kilometer. Ia menolak diantar. Ia memilih berjalan kaki menembus jalanan desa yang berbatu tajam dan berdebu pekat ini sendirian. Jaket kulit sintetis yang membalut tubuh kekarnya sudah mengelupas parah di sana-sini, memamerkan serat-serat kain kusam yang bau apeknya bercampur peluh. Mungkin bisa tercium menyengat dari jarak 5 meter. Celana jeans yang ia kenakan kaku karena daki, dilapisi lumpur kering dan debu jalanan yang menebal hingga mengubah warna aslinya. Di kedua kakinya, hanya bertengger sepasang sandal jepit karet tipis yang nyaris putus tali penahannya, memperlihatkan tumit kasarnya yang retak dan berdarah karena berjalan terlalu jauh. Kulitnya yang dulu terang terawat kini menggelap kusam, hangus terbakar radiasi matahari. Setelah 5 bulan penuh ia harus terjun langsung ke pedalaman hutan tanpa sinyal demi mengamankan mega proyeknya. Namun, jika ada yang cukup bernyali untuk menatap wajah kotor tertutup debu itu sedikit lebih lama, mereka akan tersentak menemukan sepasang mata elang yang menyiratkan ketajaman luar biasa. Di balik penampilannya yang merana dan bau keringat yang menusuk, detak jantung Arya bergemuruh sangat kencang. Organ vitalnya memompa darah yang terasa mendidih, mengalir deras bukan karena kelelahan fisik yang menyiksa, melainkan karena rindu yang telah menggunung dan siap meledak. Tangan kanannya yang gemetar pelan merogoh saku jaket bututnya dalam-dalam. Jari-jarinya yang kapalan menyentuh sebuah kotak bludru merah kecil yang terselip aman di antara lipatan kain koyak. Di dalam kotak rapuh itu, terbaring anggun sebuah kalung bertahtakan berlian murni seharga miliaran rupiah. Hadiah mewah yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari khusus untuk satu-satunya wanita yang menjadi alasan napasnya masih berhembus di dunia yang kejam ini. Ibunya. Surga satu-satunya. Ningsih. 5 bulan lamanya ia menghilang tanpa jejak dari peradaban modern. Masuk ke hutan belantara lintas negara. Hidup nomaden dari satu camp ke camp lain demi memastikan perusahaannya menang telak atas para pesaing global yang licik. Tidak ada sinyal seluler. Tidak ada akses komunikasi sama sekali. Ia tahu ibunya yang sudah menua pasti sangat mengkhawatirkannya. Menangis di setiap sepertiga malam. Dan hari ini, ia ingin memberikan kejutan terindah yang akan menghentikan air mata itu selamanya. Ia ingin ibunya memeluknya bukan sebagai miliarder muda yang disegani para jenderal, melainkan murni sebagai Arya, anak lelakinya yang berbakti dan pulang membawa rindu. Langkah demi langkah yang berat itu akhirnya membawa sandal jepit tipisnya menjejakkan kaki di bawah gapura desa Bata Merah yang mulai berlumut tebal. Begitu bayangan sosoknya memasuki area padat penduduk, atmosfer di sekelilingnya seketika berubah drastis bagai ditarik ke ruang hampa. Udara desa yang tadinya diisi oleh derai tawa dan obrolan sore ibu-ibu yang sedang santai mencari kutu di teras rumah, mendadak mati.
Hening yang mencekam turun seketika. Pandangan mata warga yang semula santai, kini memicing, berubah menjadi tatapan tajam yang dipenuhi dengan kilatan rasa jijik, benci, dan cemoohan yang tak ditutup-tutupi. Seorang ibu berdaster motif bunga luntur yang sedang menyuapi balitanya di pinggir jalan, buru-buru menarik lengan mungil anaknya dengan kasar saat angin membawa bau keringat Arya melintas di dekatnya. Wajah wanita parubaya itu berkerut dalam menahan mual. Ekspresinya seolah baru saja mengendus bau bangkai tikus yang membusuk berhari-hari di selokan depan rumahnya. Dengan gerakan tangan yang terlalu berlebihan dan dramatis, ia mengibaskan ujung daster di depan hidungnya. Ia menggumamkan kata-kata yang sengaja dikeraskan volumenya agar menembus gendang telinga Arya tanpa ampun. Wanita itu mendesis sinis bahwa desa mereka sepertinya sedang ketiban sial karena mulai didatangi gembel pembawa penyakit kulit. Ia menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu agar tidak tertular kutu dari pria kotor tak beradab yang lewat itu. Di sudut lain, tepat di depan pos ronda desa yang cat hijaunya sudah mengelupas parah, sekelompok bapak-bapak yang sedang asyik bermain catur menghentikan tawa lepas mereka. Salah satu dari mereka, pria parubaya dengan sarung kumal melingkar di leher, sengaja meludah ke tanah berdebu, membiarkan liurnya jatuh tepat saat bayangan Arya melewati ujung sepatunya. Pria itu menyindir dengan nada tinggi yang membelah keheningan sore, tertawa meremehkan sambil menepuk paha temannya. Ia setengah berteriak mengatakan bahwa akhirnya si anak hilang yang dulu merantau ke kota dengan gaya sombong selangit kini pulang juga. Tapi sayang, lanjutnya dengan nada mengejek, pulangnya cuma membawa daki sebadan dan baju gembel bau pesing, bukannya membawa uang segepok untuk melunasi utang-utang almarhum bapaknya. Cemoohan itu bagai pemantik api yang bersahut-sahutan, menciptakan simfoni penghinaan kotor yang menggema di sepanjang jalan sempit beraspal rusak itu. Bisik-bisik kasar menembus kelembapan udara bagai pisau tak kasat mata. Mereka secara terang-terangan menunjuk-nunjuk punggung jaket koyak Arya, menertawakan bunyi kepak sandal jepitnya yang menyedihkan di setiap langkah. Narasi kejam tentang Arya si anak gagal total, Arya si pengangguran yang pulang kampung cuma buat jadi beban ibunya, menjalar secepat api melahap jerami kering di musim kemarau. Arya mendengar semuanya dengan sangat jernih. Telinganya menangkap setiap suku kata merendahkan yang dilontarkan tanpa belas kasihan oleh orang-orang yang dulu, sewaktu ayahnya masih berjaya, selalu menunduk hormat dan tersenyum ramah pada keluarganya. Namun, langkah pria itu tidak berhenti. Tidak bergetar sedikit pun. Tidak ada satupun otot di wajah kotornya yang berkedut karena amarah murahan. Rahangnya memang mengeras kuat di balik bayangan topi kusamnya. Giginya terkatup rapat menahan gejolak, tetapi langkahnya tetap tenang, stabil, dominan, dan penuh perhitungan yang mematikan. Bagi seorang pria perkasa yang biasa menghadapi tekanan mental tingkat tinggi dari para mafia bisnis internasional di meja perundingan berdarah, hinaan receh dari mulut warga desa ini tak ubahnya dengungan lalat pembawa kotoran yang lewat di telinga. Ia menyadari sepenuhnya kekuasaan yang ia genggam saat ini. Ia bisa saja memiringkan kepalanya sedikit, menekan satu tombol di jam tangan pintarnya, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, puluhan pengawal bersenjata akan menyerbu desa ini. Ia bisa membungkam mulut-mulut berbisa itu dengan melemparkan gepokan uang 100 ribuan ke wajah mereka hingga mereka tersedak dan bersujud memohon ampun. Tapi ia memilih diam. Ia tidak melakukannya. Batinnya justru tertawa dingin, sebuah tawa stoik yang mengerikan. Ia sangat menikmati pertunjukan kemunafikan ini. Ia merekam lekat-lekat setiap wajah yang menatapnya dengan rasa jijik ke dalam ingatan fotografisnya. Ini adalah ujian alami yang sangat sempurna baginya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, siapa sebenarnya kawan yang tulus dan siapa lawan berbulu domba ketika roda kehidupannya disangka dunia sedang berada di titik nadir paling dalam dan hancur. Keringat dingin sesekali meluncur menuruni tulang punggungnya, membasahi kaus dalamnya yang compang-camping. Keringat itu keluar bukan karena ia gentar atau sakit hati akan cibiran, melainkan karena debar jantungnya yang semakin menggila tak terkendali saat membayangkan senyum teduh ibunya yang sudah tinggal beberapa ratus meter lagi. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menyembunyikan seringai tipis, seringai seorang raja yang menyamar, di sudut bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Dalam hatinya, amarah dan antisipasi berpadu menjadi bisikan lirih yang mematikan. Biarkan saja mereka menggonggong hari ini.
Biarkan para manusia berhati dangkal ini merasa tinggi karena berhasil menginjak selembar jaket kumal yang tak ada harganya ini. Waktunya pasti akan tiba. Roda kehidupan pasti berputar, dan ketika saatnya ia memutar balik roda itu dengan tangannya sendiri, ia pastikan orang-orang yang berani menghina harga diri keluarganya akan merangkak memohon ampun di bawah telapak kakinya yang saat ini mereka sebut kotor. Langkahnya perlahan semakin cepat. Tak sabar menyongsong rindu. Gubuk reot peninggalan almarhum ayahnya berada di ujung jalan tanah ini, tepat berdampingan dengan hamparan sawah luas milik Juragan Darmo. Matanya mulai memerah dan berkaca-kaca menahan luapan kerinduan yang membakar dada. 300 meter lagi. Ratusan langkah lagi. 100 meter lagi. Namun, apa yang tidak pernah diketahui oleh sang CEO jenius ini? Kenyataan yang sedang menunggunya di ujung jalan sana jauh lebih mengerikan dari sekadar tatapan jijik warga desa. Sesuatu yang sebentar lagi akan merobek jantungnya tanpa ampun, menghancurkan kewarasannya, dan mengubah skenario kepulangannya yang manis menjadi neraka balas dendam paling brutal yang tak akan pernah dilupakan oleh desa ini sepanjang sejarah hidup mereka. Matahari seolah enggan beranjak dari singgasananya di ufuk barat, terus memuntahkan sengatan panas yang memanggang ubun-ubun tanpa belas kasihan. Hembusan angin sore yang seharusnya membawa kesejukan justru terasa bagai sapuan napas naga, kering dan menggerus sisa-sisa kelembapan di tenggorokan. Di ujung jalan setapak berdebu yang semakin menyempit itu, langkah Arya Dewangga mulai melambat. Bunyi kepak sandal jepit tipisnya yang sedari tadi berirama konstan kini terdengar ragu, kehilangan ritmenya. Jantung sang miliarder muda yang biasanya berdetak stabil dalam menghadapi fluktuasi saham triliunan rupiah, kini berpacu liar menghantam tulang rusuknya sendiri. 50 meter lagi. Hanya tinggal 50 meter langkah kaki yang memisahkan dirinya dari pekarangan rumah sederhana tempat ia dibesarkan. Pikiran Arya sudah dipenuhi dengan proyektor memori yang memutar ulang senyum teduh Ibu Ningsih. Ia membayangkan wanita parubaya itu sedang duduk di beranda kayu yang reot, menampin beras dengan tampah bambu, atau mungkin sedang melipat sarung peninggalan ayahnya sambil melantunkan doa-doa panjang untuk keselamatan anak semata wayangnya. Tangan Arya yang berkeringat dingin di dalam saku jaketnya semakin erat menggenggam kotak bludru merah berisi kalung berlian itu. Ia sudah menyusun jutaan kata maaf dan rindu di ujung lidahnya, siap bersimpuh di kaki ibunya dan mengumumkan bahwa penderitaan mereka telah berakhir selamanya. Namun, ketika sepasang mata tajamnya yang setajam elang itu menembus tirai debu dan menatap lurus ke arah pekarangan rumahnya, langkah Arya terhenti total. Sol karetnya mendecit tertahan di atas kerikil tajam. Waktu seakan berhenti berdetak, dan udara di sekitarnya mendadak tersedot habis ke ruang hampa. Bukan beranda hangat yang menyambutnya. Bukan senyum teduh ibunya yang ia temukan. Matanya membelalak lebar, membiarkan pupilnya membesar menangkap siluet kehancuran yang terpampang di depan mata. Rumah kayu peninggalan almarhum ayahnya, tempat perlindungan satu-satunya bagi sang ibu, kini hanya tersisa separuh bangunan yang mengenaskan. Atap gentengnya telah runtuh berantakan, kaca jendelanya pecah berkeping-keping memantulkan cahaya matahari sore bak beling berdarah, dan ilalang liar tumbuh subur menelan sisa-sisa dipan kayu yang teronggok hancur di halaman. Pintu depannya lenyap, menyisakan rongga gelap yang seolah menertawakan kedatangannya. Darah di sekujur tubuh Arya berdesir hebat, mengalir mundur dari wajahnya hingga menyisakan kepucatan yang mengerikan di balik kulitnya yang terbakar matahari. Kakinya yang kokoh mendadak terasa seperti agar-agar, kehilangan tumpuan. Pikirannya buntu. Rentetan skenario terburuk meledak di kepalanya bagai kembang api neraka. Di mana ibunya? Apa yang terjadi selama 5 bulan ia terisolasi di pedalaman hutan tanpa sinyal? Apakah rentenir desa telah merampas rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mencekiknya, membuat napasnya putus-putus dan dadanya terasa ditindih batu raksasa. Belum sempat otaknya memproses kepingan kehancuran rumahnya, indera pendengarannya yang terlatih menangkap sebuah suara melengking. Suara cambukan sebatang bambu yang menghantam lumpur basah dengan keras, diiringi makian kotor yang menyayat udara dari arah petak sawah luas milik Juragan Darmo, tepat di sebelah kanan puing-puing rumahnya. Suara parau seorang pria, yang Arya kenali sebagai mandor kejam bayaran Darmo, meledak dengan nada penuh kebencian dan keangkuhan. Pria itu mengumpat dengan volume memekakan telinga,
melontarkan kata-kata bahwa wanita tua renta di hadapannya tak lebih dari seekor keledai lumpuh yang tidak berguna, pemalas yang hanya bisa memakan beras majikannya tanpa bisa bekerja cepat. Sang mandor menyuruh sosok malang itu untuk bergerak lebih cepat menyeret karung rumput jika tidak ingin jatah nasi akingnya dibuang ke kandang babi malam ini. Pandangan Arya tersentak, berputar perlahan seolah lehernya berkarat, mengarah ke sumber suara di tengah kubangan lumpur sawah yang hitam dan bau. Di sana, di bawah terik matahari yang menyiksa, siluet seorang wanita tua membungkuk gemetar. Bumi yang dipijak Arya seakan hancur berkeping-keping. Jantungnya berhenti berdetak selama 1 detik penuh yang terasa seperti keabadian. Tubuh kekarnya mematung, kaku bagai disambar petir bertegangan tinggi. Siluet ringkih itu, sosok tua yang nyaris tersungkur ke dalam lumpur pekat itu, adalah ibunya. Ibu Ningsih. Mata Arya merekam setiap detail penderitaan itu dengan ketajaman yang merobek-robek kewarasannya. Ibunya yang dulu selalu wangi aroma sabun melati dan bedak bayi, kini hanya dibalut oleh kebaya coklat lusuh yang koyak di bagian bahu dan dipenuhi tambalan kain perca tak beraturan. Rok batiknya basah kuyup oleh lumpur kotor hingga sebatas paha. Tangan keriput yang dulu membelai rambut Arya dengan penuh kelembutan, kini bergetar hebat. Urat-uratnya menonjol mengerikan saat jari-jarinya yang lecet dan berdarah mencengkeram erat seutas tali tambang kasar. Tali itu terhubung pada sebuah karung goni raksasa berisi rumput basah yang bobotnya jauh melebihi berat badan sang ibu yang kini tinggal tulang berbalut kulit melepuh. Lebih parah dari itu, saat ibunya menoleh sedikit ke arah si mandor untuk memohon ampun, cahaya matahari menyorot wajah rentanya. Arya bisa melihat dengan jelas lebam ungu kehitaman yang membengkak di pelipis sang ibu, serta luka gores panjang yang mengering di pergelangan tangannya. Bibir pucat sang ibu bergetar, mengucapkan kata maaf yang diseret angin dengan suara parau, berusaha menjelaskan bahwa pinggangnya sudah tidak kuat lagi, memohon sedikit waktu untuk menarik napas. Namun permohonan memilukan itu hanya dijawab oleh tawa merendahkan sang mandor yang kembali memukulkan tongkat bambunya ke genangan air lumpur, sengaja mencipratkan kotoran kotor itu tepat ke wajah keriput Ibu Ningsih. Napas Arya terhenti. Dadanya naik turun dengan cepat, bukan karena mengambil oksigen, melainkan karena gejolak amarah yang mendidih membakar setiap sel darah di tubuhnya. Udara di sekitarnya seolah ikut memanas, terpengaruh oleh aura membunuh yang menguar pekat dari tubuh pria lusuh itu. Rahangnya mengeras begitu kuat hingga terdengar bunyi gemeletuk gigi yang ngilu. Urat-urat menonjol di leher dan pelipisnya, berdenyut agresif menahan ledakan emosi yang siap menghancurkan dunia. Di dalam sakunya, kotak bludru merah itu terasa seperti bongkahan timah panas yang membakar telapak tangannya. Triliunan rupiah yang ia hasilkan, kekuasaan tak terbatas yang ia miliki di kota, semua itu mendadak terasa seperti kotoran yang tak ada harganya di saat ia bahkan tidak bisa melindungi surga satu-satunya dari siksaan lintah darat pedesaan ini. Kesabaran tingkat dewa yang selalu ia banggakan hancur lebur tak bersisa. Sorot matanya yang semula tenang berubah menjadi tatapan predator yang menyaksikan induknya dilukai. Dengan kedua tangan terkepal erat hingga kuku-kukunya memutih menembus kulit telapak tangan, Arya melangkahkan kakinya yang bergetar. Bukan getaran kelemahan, melainkan getaran monster yang rantainya baru saja dilepas. Satu langkah menembus rerumputan liar, meninggalkan jalan aspal, menuju kubangan penderitaan tempat ibunya dipaksa membuang harga dirinya. Badai belum datang, namun langit sore itu seolah tahu bahwa pria berjaket koyak ini akan segera menurunkan neraka ke atas desa ini. Pertahanan stoik yang selama ini dibangun oleh Arya Dewangga, sang maestro negosiasi yang tak pernah gentar menghadapi ancaman pistol mafia sekalipun, hancur berkeping-keping menjadi debu di detik itu juga. Akal sehatnya lumpuh. Otaknya tidak lagi mempedulikan penyamaran, tidak peduli pada rencana balas dendam elegan yang sudah ia susun rapi, dan tidak peduli pada tatapan sinis beberapa petani lain yang mulai berbisik-bisik di pematang sawah. Mengabaikan udara sore yang mendidih bak dalam oven raksasa, tubuh kekarnya melesat membelah ilalang setinggi dada bagai macan kumbang yang mengamuk. Sandal jepit tipisnya putus di langkah ketiga saat ia menerjang genangan lumpur pekat, tapi ia terus berlari tanpa alas kaki, membiarkan kerikil tajam dan keong sawah mengiris telapak kakinya yang mengeras. Di tengah kubangan lumpur hitam yang berbau anyir dan menyengat, penderitaan Ibu Ningsih telah mencapai ambang batas terakhir kemanusiaan. Pandangan wanita tua itu mulai mengabur,
dihalangi oleh keringat sebesar biji jagung yang terus mengalir deras menembus alisnya yang memutih, perih merasuki retinanya. Tangan kanannya yang bergetar hebat tak sanggup lagi menggenggam gagang kayu dari sebuah sabit berkarat yang selama berjam-jam telah memotong rumput ilalang basah. Perlahan, jari-jarinya yang dipenuhi luka sayat dan kapalan tebal itu mengendur. Sabit berkarat itu jatuh dengan bunyi percikan air kotor yang menyedihkan. Lutut rapuhnya yang gemetar karena kelaparan dan dehidrasi ekstrim akhirnya melengkung, tak mampu lagi menopang berat badannya apalagi menarik karung goni raksasa di punggungnya. Tubuh rentanya oleng ke depan, siap menghantam lumpur kotor yang dipenuhi lintah. Namun, sebelum wajah penuh keriput itu mencium air sawah yang pekat, sepasang lengan kokoh yang basah oleh keringat menyambar tubuhnya dengan kecepatan kilat. Arya meluncur dengan kedua lutut menghantam lumpur, menciptakan cipratan air hitam yang menodai seluruh jaket kumal dan wajahnya. Napas pria itu tersengal-sengal, bukan karena jarak lari yang pendek, melainkan karena dadanya terasa seolah baru saja dihantam palu godam raksasa. Ia mendekap tubuh ibunya yang seringkih ranting kering, membawanya ke dalam pangkuannya. Sentuhan pertama itu merobek-robek kewarasan Arya. Tubuh ibunya yang dulu selalu terasa hangat dan menenangkan, kini sedingin es, gemetar hebat dalam balutan kebaya basah yang berbau lumpur dan keringat asam. Tangan Arya yang gemetar menyentuh wajah ibunya, mengusap lebam ungu kehitaman di pelipis yang bengkak, dan membelai bibir pucat yang pecah-pecah parah karena kekurangan air. Di dalam saku jaketnya, kotak beludru berisi kalung berlian miliaran rupiah itu terasa menusuk-rusuknya, seolah mengejek kehampaan hartanya di momen paling krusial ini. Untuk apa gelar CEO dan kekuasaan global jika ia bahkan tak ada di sini saat ibunya menahan haus dan siksaan dari lintah darat rendahan? Air mata yang selama puluhan tahun tak pernah tumpah dari kelopak mata sang miliarder muda, akhirnya jebol tak tertahankan. Bulir-bulir air mata panas itu menetes deras, membersihkan jalur-jalur debu di pipinya yang gelap terbakar matahari, jatuh berbaur dengan lumpur di wajah sang ibu. Dengan suara serak yang parau dan bergetar hebat menahan isak tangis, Arya berbisik memanggil ibunya berulang kali, memohon agar wanita surga itu membuka matanya, meyakinkan bahwa anak lelakinya telah kembali dan penderitaan ini akan segera berakhir. Kelopak mata ibu Ningsih bergetar pelan. Dari celah matanya yang sayu, ia menatap siluet pria berantakan di atasnya. Sebuah senyum tipis yang amat lemah, nyaris tak terlihat, terbentuk di bibir pucatnya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, jari-jari keriput yang berdarah itu berusaha menggapai rahang Arya, bergumam lirih menyebut nama anaknya seperti doa orang yang mengigau sebelum akhirnya kegelapan menelan kesadarannya secara total. Ibu Ningsih jatuh pingsan di pelukan anak semata wayangnya. Momen haru yang begitu memilukan itu mendadak dirobek secara paksa oleh suara decak sepatu bot karet yang melangkah kasar mendekat. Mandor Karto, pria buncit dengan kumis melintang dan wajah bopeng yang memerah karena terik matahari dan sifat pemarahnya, datang mengayunkan tongkat bambu berujung runcing. Napasnya bau alkohol murahan dan tembakau linting yang menyengat, menguar mencemari udara. Alih-alih merasa bersimpati melihat seorang wanita tua kolaps, pria itu justru mendengus jijik dan dengan sengaja menendang keranjang anyaman berisi rumput basah di dekat mereka. Tendangan keras itu membuat tumpukan rumput dan air kotor bercampur cacing sawah tumpah ruah, menghujani punggung Arya dan wajah ibunya yang sedang pingsan. Tawa serak yang menjijikan meledak dari tenggorokan Mandor Karto saat ia mengenali wajah di balik lapisan debu tebal itu. Sambil bertolak pinggang dan meludah tepat di samping lutut Arya yang terendam lumpur, Mandor itu berteriak lantang dengan nada mengejek, menyebut Arya sebagai gembel bau kotoran sapi yang akhirnya tahu jalan pulang setelah gagal mengemis di kota. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar para buruh tani di kejauhan bisa mendengar, Karto terus memuntahkan makian kotor, menuduh Arya pulang hanya untuk menjadi parasit dan menghabiskan sisa beras ibunya. Pria buncit itu menunjuk-nunjuk wajah Arya dengan ujung tongkat bambunya, menegaskan dengan sinis bahwa keluarga miskin ini tak punya hak untuk beristirahat apalagi menangis drama, karena utang almarhum ayah Arya pada Juragan Darmo sudah menggunung bagai bukit, dan tubuh tua ibunya lah yang selama ini harus disiksa menjadi mesin pencetak uang untuk melunasi cicilan yang tak pernah lunas. Urat-urat di leher dan pelipis Arya bermunculan seketika, berdenyut liar seiring dengan darahnya yang seolah berubah menjadi lahar panas. Jari jemarinya yang memeluk sang ibu perlahan mengeras,
mencengkeram kain kebaya lusuh itu dengan kekuatan yang bisa saja meremukkan besi baja. Aura di sekitar pria itu mendadak berubah menjadi gelap dan mencekam. Tatapan matanya yang semula dipenuhi air mata kepedihan, dalam sepersekian detik bertransformasi menjadi tatapan kosong, dingin, dan mematikan bak malaikat pencabut nyawa yang telah menargetkan mangsanya. Tidak ada teriakan amarah. Tidak ada balasan makian dari bibir Arya. Ia hanya menatap ujung sepatu bot sang mandor dengan keheningan stoik yang jauh lebih menakutkan daripada 1000 ancaman pembunuhan. Batin Arya mendesiskan janji berdarah. Ia bersumpah demi nyawanya sendiri, bahwa setiap tetes keringat, setiap luka sayat, dan setiap hinaan yang menimpa ibunya hari ini akan dibayar dengan kehancuran mutlak yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh otak dangkal para lintah darat desa ini. Namun saat ini, di tengah lumpur yang mulai mengering, prioritasnya bukanlah menghancurkan kroco rendahan yang sedang menggonggong di hadapannya. Ia harus menyelamatkan napas ibunya. Dengan perlahan, mengabaikan makian sang mandor yang terus berdengung bagai lalat bangkai, Arya menyelipkan kedua lengannya ke bawah punggung dan lutut Ibu Ningsih, mengangkat tubuh ringkih yang tak sadarkan diri itu dari kubangan neraka, bersiap membawa sang ibu kembali ke sisa-sisa rumah mereka. Langkah telanjang kaki itu meninggalkan jejak basah yang mengerikan di sepanjang jalan setapak. Perpaduan antara lumpur sawah yang hitam pekat dan tetesan darah segar dari telapak kaki Arya yang robek tergores kerikil tajam. Udara sore yang masih memanggang tak sedikit pun menyurutkan dekapannya pada tubuh ringkih Ibu Ningsih. Pria yang biasanya dikawal oleh belasan bodyguard bersenjata api melintasi benua itu, kini harus terseok-seok menggendong ibunya sendiri menembus semak belukar yang mulai menelan pekarangan rumahnya. Otot-otot rahangnya menegang kaku, sementara matanya yang setajam elang menatap kosong ke arah bangunan separuh hancur di hadapannya, seolah sedang menatap langsung ke dalam gerbang neraka. Begitu ia menendang sisa pintu kayu yang sudah lapuk dimakan rayap hingga terbuka, aroma kehancuran langsung menyergap indera penciumannya. Bau apak jamur, tanah basah, dan debu tebal menguar dari dalam ruangan, yang dulunya selalu wangi oleh aroma masakan ibunya. Jantung sang miliarder seakan diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata saat melihat isi rumah tersebut. Tidak ada lagi kursi tamu kayu jati peninggalan ayahnya. Tidak ada lagi televisi tabung tua di sudut ruangan. Bahkan, dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur telah dijebol paksa menggunakan palu godam, menyisakan puing-puing batu bata yang berserakan menyedihkan di atas lantai semen yang retak-retak. Dengan napas yang tertahan di tenggorokan, Arya melangkah masuk, mencari tempat yang layak untuk membaringkan ibunya. Di sudut ruangan yang paling gelap, tepat di bawah atap genteng yang bocor menganga, hanya tersisa sebuah tikar pandan kusam yang sudah robek di bagian ujungnya. Tidak ada kasur, tidak ada selimut, hanya tikar tipis di atas lantai semen yang dingin membeku. Batin Arya menjerit sejadi-jadinya. Pria yang baru saja mentransfer triliunan rupiah untuk mengakuisisi perusahaan tambang multinasional ini, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa ibu kandungnya sendiri tidur beralaskan tanah beralas anyaman daun yang tak lebih berharga dari keset kaki di apartemen mewahnya. Perlahan dan dengan kelembutan yang luar biasa kontras dengan tubuh kekarnya, Arya membaringkan Ibu Ningsih di atas tikar rapuh itu. Ia buru-buru melepas jaket kulit sintetisnya yang berbau lumpur, melemparnya ke sudut ruangan, lalu merobek ujung kaos dalamnya yang masih relatif bersih. Dengan telaten, sang CEO yang terbiasa memegang pena emas bertahtakan berlian itu kini menggunakan kain rombengan basah untuk menyeka sisa lumpur dan darah yang mengering di pelipis sang ibu. Sentuhan jari-jarinya yang gemetar di wajah keriput itu seolah menjadi mantra pemanggil jiwa, perlahan menarik kesadaran Ibu Ningsih dari jurang kegelapan. Kelopak mata yang mulai cekung kehitaman itu bergetar pelan. Bulu mata yang dipenuhi debu itu mengerjap lemah, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya temaram yang menerobos dari celah atap yang hancur. Saat pandangan buramnya mulai fokus dan menangkap siluet pria berantakan yang sedang bersimpu di sampingnya, napas Ibu Ningsih mendadak tersentak hebat. Matanya membelalak lebar, dipenuhi campuran antara teror, kerinduan yang membakar, dan ketidakpercayaan yang absolut. Dengan sisa-sisa tenaga yang memprihatinkan, tangan keriput yang penuh luka sayatan sabit itu terangkat dengan susah payah, menggapai udara di depannya seolah takut bayangan itu akan menghilang. Jari-jarinya yang kasar dan berdarah akhirnya mendarat di rahang tegas Arya, menyentuh kulit sang anak yang menggelap terbakar matahari.
Sambil terisak dengan suara parau yang menyayat hati, wanita tua itu berbisik putus asa, mempertanyakan apakah sosok di depannya ini hanyalah ilusi dari alam baka yang datang untuk menjemputnya. Karena ia sungguh yakin bahwa anak semata wayangnya telah mati tertimpa puing besi di kota seperti yang tertulis dalam surat kematian berstempel merah yang dibawa oleh rentenir kejam itu. Mendengar kalimat yang keluar dari bibir pucat ibunya, darah di sekujur tubuh Arya seakan membeku sebelum akhirnya mendidih pada suhu maksimal. Jantungnya bergemuruh bagai genderang perang. Dengan suara serak yang ditekan sedemikian rupa agar tidak meledak menjadi raungan amarah, Arya menggenggam tangan ibunya erat-erat, mencium punggung tangan yang kasar itu, dan meyakinkan ibunya dengan air mata yang mengalir dalam diam. Ia berbisik lirih, menegaskan bahwa ia masih hidup, bahwa ia bernapas, dan bahwa ia pulang untuk membawanya keluar dari penderitaan ini. Tangis Ibu Ningsih pecah seketika, menggema memilukan di dalam dinding-dinding yang hancur itu. Ia memeluk leher anaknya dengan sisa tenaga yang ada, menumpahkan lautan air mata yang telah ia pendam selama berbulan-bulan. Di sela-sela isak tangisnya yang membuat dadanya sesak, meluncurlah kebenaran pahit yang mengiris sanubari sang anak. Dengan suara gemetar, sang ibu menceritakan bencana yang datang 3 bulan lalu. Saat Arya tidak bisa dihubungi karena sedang berada di pedalaman hutan lintas negara, Juragan Darmo datang mendobrak pintu rumah mereka bersama aparat desa bayaran. Lintah darat itu melemparkan selembar kertas yang diklaim sebagai surat keterangan kematian Arya akibat kecelakaan kerja, lengkap dengan dokumen utang fiktif bernilai ratusan juta yang seolah-olah dipinjam Arya sebelum meninggal. Udara di dalam gubuk itu terasa semakin menipis saat Ibu Ningsih melanjutkan kisahnya yang menyayat hati. Karena dianggap tidak mampu melunasi utang sang anak yang sebenarnya tidak pernah ada, Juragan Darmo merampas seluruh perabotan berharga, menghancurkan sebagian dinding rumah untuk mengambil material kayunya, dan memaksa wanita renta itu menandatangani surat perjanjian perbudakan seumur hidup. Setiap hari, dari subuh hingga matahari terbenam, ibunya dipaksa memotong rumput untuk ratusan ternak milik sang juragan, hanya dengan bayaran semangkuk nasi sisa yang tak layak makan, sambil terus-menerus dicaci maki sebagai ibu dari seorang pecundang yang mati meninggalkan beban. Mata elang Arya memerah bak saga, urat-urat di lehernya bermunculan, berkedut brutal menahan ledakan emosi yang nyaris merobek dadanya. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, ia hanya terdiam membatu. Namun, di balik keheningan yang menakutkan itu, sebuah badai pembalasan dendam level tertinggi sedang dirancang dengan sangat sistematis di dalam kepalanya yang jenius. Sang miliarder muda membelai rambut beruban ibunya dengan lembut, menghapus air mata di pipi keriput itu, sambil menyunggingkan senyum stoik yang menyembunyikan rencana berdarah. Di dalam batinnya, ia telah menjatuhkan vonis mutlak. Juragan Darmo tidak hanya akan kehilangan seluruh hartanya, lintah darat keparat itu akan memohon-mohon di bawah telapak kakinya agar nyawanya dicabut, sebelum Arya membumi hanguskan setiap keping kesombongannya hingga tak bersisa. Semburat jingga kemerahan di ufuk barat perlahan memudar, digantikan oleh selimut senja kelabu yang merayap turun menyelimuti desa. Di dalam gubuk reot yang nyaris rubuh itu, keheningan hanya dipecahkan oleh suara isak tangis Ibu Ningsih yang mulai mereda, berganti dengan tarikan napas lemah yang syarat akan kelelahan ekstrim. Arya masih bersimpuh di atas lantai semen yang dingin, menopang kepala ibunya di pangkuannya. Udara pengap di ruangan tanpa pintu itu mendadak terusik oleh suara langkah kaki ragu-ragu yang memecah keheningan. Bunyi gesekan sandal jepit usang di atas tanah berkerikil terdengar semakin mendekat, menembus sisa-sisa reruntuhan di pekarangan depan. Dari balik bayang-bayang kusen pintu yang telah lapuk dimakan rayap, muncullah siluet seorang gadis muda. Tubuhnya kurus berbalut daster pudar bermotif bunga yang warnanya sudah tak bisa dikenali lagi karena terlalu sering dicuci. Di tangannya yang kasar, memerah, dan dipenuhi luka gores akibat setiap hari terendam air sabun deterjen murahan milik para majikan di desa, ia mendekap erat sebuah kantong kresek hitam kecil seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Gadis itu adalah Sari, buruh cuci tetangga desa yang yatim piatu. Seorang malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan di tengah lautan manusia-manusia berhati iblis di desa ini. Langkah Sari terhenti seketika di ambang pintu. Matanya yang bulat membelalak ngeri melihat sesosok pria berjaket kotor sedang memeluk Ibu Ningsih dalam kegelapan. Kantong kresek di tangannya nyaris terjatuh. Namun,
Ketika wajah pria itu perlahan menoleh dan cahaya bulan pucat menyorot rahang tegas serta sepasang mata elang yang tak asing baginya, napas Sari seakan berhenti di tenggorokan. Kakinya bergetar hebat hingga lututnya saling beradu. Dengan suara parau yang dipenuhi ketidakpercayaan dan air mata yang seketika menganak sungai di pipi tirusnya, ia berbisik memanggil nama Arya, mempertanyakan dengan bibir bergetar apakah sosok di hadapannya ini nyata, ataukah sekadar ilusi arwah penasaran. Sebab seluruh penduduk desa telah meyakini kebohongan keji Juragan Darmo bahwa Arya telah hancur tertimpa puing baja di kota. Mendengar kepolosan dan ketakutan dalam suara gadis itu, tatapan membunuh di mata Arya seketika meredup, digantikan oleh kelembutan yang jarang ia tunjukkan. Dengan anggukan pelan dan senyum getir yang dipaksakan, sang miliarder muda menyahut lirih, meyakinkan Sari bahwa ia masih hidup, bernapas, dan nyata ada di sini. Ia menjelaskan dengan kalimat singkat bahwa kematian itu hanyalah rekayasa busuk dari mulut lintah darat yang ingin merampas segalanya. Tangis Sari pecah seketika. Gadis itu berlari kecil menghampiri mereka, menjatuhkan dirinya berlutut di samping tikar pandan yang sobek. Tanpa mempedulikan penampilan Arya yang lusuh dan bau lumpur, ia membuka kantong kresek hitamnya dengan tangan bergetar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah mangkuk plastik retak dan sebuah botol kaca berisi air putih. Di dalam mangkuk itu hanya ada skepal nasi yang sudah keras dan dingin, ditemani sepotong kecil tempe sisa yang terlihat layu dan sebutir obat penurun panas generik murahan yang dibungkus plastik klip kecil. Dengan isak tangis yang tertahan, Sari memohon kepada Ibu Ningsih untuk bangun dan menelan obat tersebut. Gadis itu berbisik lembut, membujuk sang ibu untuk memakan nasi yang sengaja ia sisihkan dari jatah makan malamnya sendiri di rumah majikannya, karena ia tahu Ibu Ningsih sudah tidak diberi makan 2 hari terakhir oleh keluarga Darmo. Jantung Arya bagai dihantam godam beton melihat pemandangan itu. Pria yang baru saja menandatangani cek bernilai triliunan rupiah, pria yang terbiasa bersantap daging wagyu kualitas premium di restoran bintang 5 di luar negeri, kini harus menyaksikan ibunya diselamatkan oleh skepal nasi sisa dari seorang gadis buruh cuci miskin. Ia menatap mangkuk retak itu, lalu menatap tangan kasar Sari yang dengan penuh kelembutan menyuapkan sedikit demi sedikit air ke bibir pucat ibunya. Batin sang CEO menjerit sejadi-jadinya. Ketulusan mutlak yang terpancar dari wajah lelah Sari menampar nuraninya begitu keras. Di saat seluruh desa berpaling dan menghina, justru gadis malang yang tak punya apa-apa inilah yang rela menahan lapar demi menyambung nyawa ibunya. Dalam keheningan yang mencekik dada, Arya mengukir sebuah sumpah abadi di kedalaman jiwanya. Ia akan membalas kebaikan gadis ini dengan ribuan kali lipat kemewahan yang tak pernah berani ia mimpikan sekalipun. Sembari mengusap dahi Ibu Ningsih yang mulai menghangat karena demam, Sari mulai bercerita dengan suara yang dipenuhi amarah bercampur ketakutan. Ia menumpahkan seluruh kebenaran yang selama ini tersimpan rapat. Gadis itu menceritakan betapa kejamnya perlakuan Nyonya Rita, istri Juragan Darmo, yang dengan sengaja pernah menyiramkan sisa teh panas ke kaki Ibu Ningsih hanya karena sang ibu tersandung saat membawakan nampan cucian. Sari juga menirukan kalimat kejam yang sering dilontarkan Juragan Darmo, yang selalu berteriak bahwa nyawa Ibu Ningsih dan anaknya yang sudah mati itu bahkan tidak seharga dengan kotoran anjing peliharaannya, dan bahwa wanita tua itu harus terus mencium tanah sawahnya sampai mati untuk melunasi bunga utang yang terus berlipat ganda setiap minggunya. Udara di dalam gubuk itu mendadak terasa turun beberapa derajat. Mendengar kesaksian demi kesaksian brutal itu, otot-otot di sekujur tubuh Arya menegang kaku bak sebatang baja yang dipanaskan. Kepalan tangannya di atas lutut mengeras begitu kuat hingga kuku-kukunya nyaris menembus telapak tangannya sendiri, meneteskan darah segar yang tak ia rasakan sakitnya sama sekali. Urat-urat di leher dan pelipisnya menonjol, berkedut liar seiring dengan aliran darahnya yang berdesir kencang membawa lava amarah ke ubun-ubun. Matanya yang menatap kosong ke arah kegelapan malam di luar gubuk memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Sedemikian mengerikannya hingga sejenak membuat Sari menahan napas karena ketakutan. Namun, penguasaan diri sang konglomerat sungguh luar biasa. Alih-alih meledak dalam teriakan murka seperti pria lemah pada umumnya, Arya justru menarik napas panjang, menelan seluruh api kemarahan itu kembali ke dasar perutnya. Rahangnya memang masih mengunci rapat, tapi ia memaksakan sebuah senyum tenang yang mematikan. Ia menatap Sari lurus-lurus, mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang begitu dalam dan berwibawa, berjanji bahwa mulai detik ini,
Tak akan ada lagi satu manusia pun di dunia ini yang boleh meneteskan air mata mereka. Di dalam kepalanya yang jenius, roda gigi pembalasan dendam telah berputar pada kecepatan maksimal. Skenario kehancuran untuk keluarga lintah darat itu sudah tersusun rapi. Ia tidak akan membunuh Darmo dengan tangannya sendiri. Itu terlalu mudah dan tidak menyakitkan. Ia akan mencabut pilar kesombongan pria buncit itu, melucuti hartanya, harga dirinya, dan memaksanya memakan ludahnya sendiri di depan ratusan pasang mata yang selama ini memujanya. Badai karma yang sesungguhnya belum dimulai, tapi anginnya sudah mulai bertiup malam ini. Malam telah merajai langit desa, menggulung sisa-sisa cahaya senja menjadi kegelapan pekat yang membungkus gubuk reot itu dalam keheningan yang mencekam. Di dalam ruangan, tanpa pintu yang hanya diterangi oleh pantulan samar cahaya bulan dari atap yang bocor, napas Ibu Ningsih mulai terdengar sedikit lebih teratur berkat sebutir obat penurun panas dan sekepal nasi sisa dari Sari. Gadis buruh cuci itu masih berlutut, dengan penuh kasih sayang memijat kaki keriput sang ibu yang bengkak dan dipenuhi bekas luka sayatan ilalang. Sementara itu, Arya duduk bersila dalam bayang-bayang sudut ruangan, matanya yang tajam bak pemangsa malam terus mengawasi, merajut ribuan skenario berdarah di dalam kepala jeniusnya untuk menghancurkan Juragan Darmo hingga ke akar-akarnya. Namun, ketenangan rapuh yang baru saja terbentuk itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, suara deru mesin motor bertorsi tinggi yang sengaja digeber kasar merobek keheningan malam, disusul oleh decit rem yang memekakan telinga tepat di pekarangan depan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebuah hantaman keras yang menyerupai dentuman meriam menghancurkan sisa-sisa kusen kayu pintu yang sudah lapuk. Pecahan kayu dan debu berhamburan ke udara, mengotori lantai semen yang dingin. Sorot cahaya dari dua buah senter berdaya tinggi langsung menusuk masuk, menyapu seisi ruangan dengan kejam bak mata iblis yang sedang mencari mangsa di kegelapan. Dari balik kepulan debu, muncullah dua sosok pria berbadan gempal dengan kaos hitam ketat yang memamerkan tato naga murahan di lengan mereka. Udara di dalam gubuk yang semula berbau apak tanah basah, seketika tercemar oleh bau alkohol murahan, keringat asam, dan asap rokok cengkeh yang sangat menyengat. Mereka adalah algojo bayaran Juragan Darmo, anjing-anjing penjaga yang biasa disuruh meneror warga desa yang telat membayar bunga utang. Pria yang berdiri di depan, dengan kepala plontos dan kalung besi putih setebal rantai anjing, melangkah masuk sambil meludah sembarangan ke lantai. Matanya yang merah karena mabuk langsung tertuju pada sosok Ibu Ningsih yang tergolek lemah di atas tikar pandan. Dengan suara serak yang menggelegar dan memantul di dinding-dinding bata yang hancur, preman berkepala plontos itu membentak kasar. Ia memerintahkan wanita tua itu untuk segera bangun dan menyeret kakinya yang lumpuh itu ke rumah mewah majikan mereka sekarang juga. Malam ini, teriak sang preman sambil berkacak pinggang, Juragan Darmo sedang menggelar pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pembelian berhektar-hektar sawah baru. Seluruh pejabat desa dan orang kaya dari kota kecamatan diundang. Dan di tengah kemegahan pesta itu, Nyonya Rita membutuhkan tontonan hiburan. Preman itu tertawa merendahkan, menyatakan bahwa tugas Ibu Ningsih malam ini adalah bersimpuh di tengah ruang tamu, membasuh kaki Nyonya Rita dengan kembang setaman, dan menjadi keset hidup di hadapan para tamu terhormat sebagai bukti bahwa keluarga berutang tak lebih dari sekadar budak rendahan. Mendengar perintah yang sangat tidak manusiawi itu, Sari menjerit histeris. Gadis kurus itu dengan berani merentangkan kedua tangannya yang gemetar, menutupi tubuh rapuh Ibu Ningsih. Sambil menangis tersedu-sedu, Sari memohon belas kasihan. Ia berseru parau bahwa tubuh Ibu Ningsih sedang terbakar demam. Jangankan untuk berjalan sejauh 1 kilometer ke rumah mewah itu, untuk duduk saja tulang-tulangnya sudah tak sanggup. Namun, permohonan tulus sang malaikat tak bersayap itu hanya dibalas dengan dengusan jijik. Preman kedua yang berwajah bopeng langsung mengayunkan punggung tangannya yang besar, menampar lengan Sari hingga gadis malang itu terpelanting dan jatuh tersungkur menghantam sisa-sisa puing batu bata di sudut ruangan. Udara di dalam gubuk itu mendadak membeku. Suhu ruangan seolah turun hingga di bawah titik nol. Di sudut paling gelap tempat bayangan berkumpul, sepasang mata elang memancarkan kilat merah yang membakar. Arya Dewangga, sang miliarder yang dari tadi tak bersuara, perlahan bangkit berdiri. Gesekan sol kakinya yang bertelanjang di atas lantai berkerikil memecah tawa para preman. Sosoknya yang tinggi besar,
dibalut jaket kulit sintetis kusam dan celana jeans penuh lumpur kering, perlahan melangkah maju keluar dari bayang-bayang, menghalangi pandangan para algojo itu dari ibunya. Kedua preman itu terperanjat sesaat melihat postur tubuh Arya yang menjulang tegap. Namun saat senter mereka menyorot wajah kotor dan pakaian gembel pria itu, rasa terkejut mereka langsung menguap, berganti dengan tawa meremehkan yang memekakan telinga. Preman berkepala plontos itu menunjuk-nunjuk wajah Arya dengan ujung senternya, melontarkan makian kotor dengan nada sarkasme tingkat tinggi. Ia mencibir sambil menepuk paha temannya, berteriak kegirangan karena ternyata arwah gembel yang dikira sudah mampus tertimpa besi di kota itu akhirnya berani menampakkan wujudnya. Ia menghina Arya sebagai parasit bau selokan yang pulang hanya untuk mengemis sisa makanan ibunya. Pecundang tak berguna yang bahkan tak mampu membelikan sandal untuk kakinya sendiri. Dengan gaya tengil, preman berwajah bopeng melangkah maju, dengan sengaja menendang sisa mangkuk plastik berisi nasi milik Sari hingga terpental ke dinding, lalu menepuk pipi Arya dengan telunjuk kasarnya. Preman itu berbisik sinis, menyuruh Arya mengawal ibunya ke pesta malam ini jika sang pengemis miskin itu ingin ikut menjilat sisa kuah sate dan tulang ayam dari tong sampah majikan mereka. Ia menantang Arya dengan tatapan merendahkan, mengancam akan membakar sisa gubuk ini beserta isinya jika Ibu Ningsih tidak sampai di rumah Juragan Darmo dalam waktu 15 menit. Otot-otot di rahang Arya menonjol hingga kulitnya memucat. Urat-urat tebal melilit di leher dan lengan bawahnya yang tersembunyi di balik lengan jaket. Naluri aslinya sebagai pria yang pernah menghajar kelompok pembunuh bayaran di perbatasan benua, meraung-raung meminta dilepaskan. Ia bisa saja mematahkan leher kedua kroco rendahan ini dalam waktu kurang dari 5 detik. Jari-jarinya sudah melengkung, siap mencengkeram jakun sang preman plontos dan meremukan pita suaranya tanpa ampun. Namun, tepat saat otot kakinya menegang untuk melakukan kuda-kuda serangan fatal, mata Arya menangkap kilatan ketakutan yang luar biasa di mata ibunya yang masih terbaring lemah. Tangan keriput Ibu Ningsih terangkat, memohon dalam diam agar putranya tidak membuat masalah. Batin sang CEO tersentak. Ia menyadari sesuatu yang krusial. Membunuh atau menghajar 2 anjing pesuruh ini di gubuk sepi tak akan menyelesaikan masalah, dan tak akan memberikan efek jera yang maksimal bagi sang dalang utama. Jika ia ingin membalas dendam, ia harus melakukannya di atas panggung paling megah yang disiapkan oleh musuhnya. Pesta kesombongan itu adalah tempat yang paling sempurna untuk menjatuhkan bom nuklir pembalasannya. Dengan ketenangan stoik yang mengerikan dan aura dingin yang membuat bulu kuduk berdiri, Arya perlahan merilekskan kepalan tangannya. Ia menundukkan kepalanya sedikit, menyembunyikan seringai malaikat maut yang tercetak di bibirnya yang kering. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada para preman yang terus tertawa menghinanya, Arya berbalik membelakangi mereka. Ia melangkah mendekati ibunya, lalu dengan kelembutan yang kontras dengan postur raksasanya, ia memapah tubuh rentan Ibu Ningsih untuk berdiri. Tatapan matanya beralih sejenak ke arah Sari yang masih menangis di sudut ruangan, memberikan anggukan kecil yang menyiratkan pesan bisu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, di bawah tatapan mengejek para algojo yang terus menyemburkan asap rokok dan makian kotor, sang miliarder muda yang menyamar dalam balutan pakaian gelandangan itu memapah ibunya keluar dari gubuk. Langkah telanjang kakinya yang berdarah menapaki jalanan desa menuju istana sang lintah darat. Ia sengaja mengalah, membiarkan harga dirinya dan ibunya diseret menuju panggung penghinaan. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa setiap langkah gontai pria lusuh itu adalah detak waktu mundur menuju kehancuran paling brutal. Sebuah badai karma tak bertepi yang akan menenggelamkan Juragan Darmo dan seluruh kesombongannya di hadapan dunia. Rumah gedongan milik Juragan Darmo menjulang angkuh di pusat desa, berdiri menyerupai sebuah istana Raja Lalim yang dipaksakan tumbuh di tengah hamparan kemiskinan. Pilar-pilar beton bergaya Romawi raksasa dicat dengan warna emas norak, menopang kanopi megah yang menaungi puluhan mobil keluaran terbaru milik para tamu undangan. Malam itu, pekarangan rumah yang seluas lapangan bola itu disulap menjadi panggung pesta pora yang menyilaukan mata. Puluhan lampu kristal tiruan digantung membelah taman, memancarkan cahaya putih benderang yang mengusir kegelapan malam hingga tak bersisa. Alunan musik dangdut koplo yang diputar dari sound system berdaya ribuan watt berdentum menggetarkan kaca-kaca jendela, berpadu dengan derai tawa arogan manusia-manusia serakah yang sedang merayakan penumpukan harta. Di atas meja-meja panjang beralaskan taplak sutra merah marun,
tersaji hidangan yang jumlahnya bisa memberi makan seluruh penduduk miskin desa selama sebulan penuh. Aroma sate kambing muda yang lemaknya mendesis di atas bara api, bau wangi kuah gulai kental, serta tumpukan buah-buahan impor menyebar tertiup angin malam. Wangi makanan mewah itu menembus udara, menciptakan kontras yang begitu menyayat hati dengan kondisi perut Ibu Ningsih yang keroncongan, yang selama 2 hari terakhir hanya diisi oleh skepal nasi sisa pemberian buruh cuci Malang. Dari balik gemerlap kemewahan itu, dari ujung gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, muncullah 2 siluet yang merusak estetika pesta. Arya Dewangga melangkah gontai, memapah tubuh ringkih ibunya yang gemetar hebat menahan demam. Setiap tapak telanjang kaki Arya yang berdarah dan dipenuhi lumpur hitam meninggalkan jejak kotor di atas batako taman yang disikat bersih berkali-kali. Angin malam yang berhembus dingin menusuk tulang-tulang Ibu Ningsih, menembus celah-celah kebayanya yang koyak dan basah, membuat wanita renta itu nyaris pingsan jika saja lengan kekar putranya tidak menopang pinggangnya dengan kekuatan baja. Kehadiran mereka di pelataran teras utama bak setetes tinta cumi-cumi pekat yang jatuh ke dalam segelas susu murni. Begitu bayangan kotor Arya dan ibunya tersorot cahaya lampu kristal, atmosfer pesta mendadak berubah 180 derajat. Suara denting garpu dan sendok perak yang beradu dengan piring porselen terhenti seketika. Ratusan pasang mata milik para perangkat desa berseragam safari rapi, para rentenir berkalung emas, dan nyonya-nyonya sosialita pedesaan, serentak menoleh. Keheningan yang menekan dada turun menyelimuti keramaian. Mata-mata itu memicing tajam. Tatapan mereka bukan tatapan iba melihat seorang wanita tua yang nyaris mati kelaparan, melainkan tatapan jijik yang luar biasa mengoyak harga diri. Hidung-hidung mancung hasil operasi dan hidung pesek yang ditutupi bedak tebal serentak berkerut menahan mual. Beberapa wanita berdaster sutra buru-buru menutup hidung mereka dengan sapu tangan berparfum mahal, mengipasi udara di depan wajah mereka seolah baru saja mencium bau bangkai tikus yang membusuk di saluran air. Bisik-bisik kejam bagai dengungan jutaan lebah berbisa mulai menggerogoti udara. Mereka kasak-kusuk menunjuk-nunjuk jaket kulit sintetik Arya yang mengelupas, mencibir sinis bahwa gembel pembawa sial yang dikabarkan hancur tertimpa besi di kota itu rupanya bangkit dari kubur hanya untuk mengacaukan selera makan malam mereka. Tepat pada detik ketika ketegangan mencapai puncaknya, dari ujung tangga puala melingkar yang menghubungkan lantai 2, turunlah sang penguasa tiran. Juragan Darmo melangkah dengan dada dibusungkan. Perut buncitnya dibalut kemeja batik sutra mengkilap bermotif naga emas yang harganya setara dengan biaya hidup keluarga Arya selama setahun. 10 jari tangannya yang gemuk dipenuhi cincin batu akik raksasa berlapis emas putih yang memantulkan cahaya menyilaukan. Di sebelahnya, Nyonya Rita melenggang dengan angkuh. Gaun merah menyalanya menyapu anak tangga, sementara lehernya nyaris tercekik oleh kalung emas 24 karat sebesar rantai kapal. Aroma parfum impor yang disemprotkan terlalu berlebihan di tubuhnya menguar agresif, menusuk rongga hidung siapa saja, berusaha mengalahkan bau sate kambing dan bau lumpur. Melihat siapa yang berdiri di terasnya, Juragan Darmo melebarkan kedua tangannya. Tawa baritonnya yang serak karena cerutu kuba murahan meledak menggelegar, memantul di dinding-dinding pualam istananya. Sambil menepuk perut buncitnya, sang rentenir berteriak kegirangan, mengumumkan kepada seluruh tamu kehormatannya bahwa malam ini mereka sedang disuguhi keajaiban dunia. Dengan nada sarkasme tingkat tinggi yang diiringi derai tawa merendahkan dari para penjilat di sekelilingnya, Darmo menyerukan bahwa si anak hilang tak berguna yang gagal total mengemis di kota, kini akhirnya menyeret kakinya yang bau kotoran itu kembali ke pangkuan sang majikan. Ia menghina Arya habis-habisan, menyebut sang CEO miliarder itu tak lebih dari seekor parasit cacat yang pulang kampung hanya untuk meminta sisa tulang ayam dari tong sampah pestanya. Tawa hadirin meledak semakin beringas, menyembah pada kekuasaan dan kekayaan. Sang tuan rumah, Nyonya Rita, dengan senyum miring yang menakutkan, melangkah maju mendekati Ibu Ningsih. Jari telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian imitasi menunjuk tepat ke wajah keriput wanita tua itu. Dengan nada suara merdu namun beracun mematikan, Rita melontarkan perintah absolut. Ia menuntut agar sebelum anjing-anjing jalanan ini diberi sisa kuah gulai, wanita tua renta itu harus melaksanakan tugas malamnya. Rita memanggil 2 pembantunya untuk membawakan sebuah baskom perak berisi air kembang setaman, lalu memerintahkan Ibu Ningsih untuk bersimpuh mencium lantai marmer suci ini,
dan membasuh kaki mulianya sebagai bentuk sujud syukur seorang budak yang utangnya tak akan pernah lunas sampai hari kiamat. Udara di sekitar tubuh Arya mendadak berhenti mengalir. Suhu di teras marmer itu terasa anjlok ke titik beku. Di balik lapisan debu tebal dan keringat yang mengering di wajahnya, otot-otot rahang sang konglomerat mengunci sangat rapat hingga terdengar bunyi gemeletuk gigi yang menakutkan. Urat-urat tebal bermunculan di leher dan lengannya. Berdenyut agresif menahan aliran darah yang mendidih laksana magma. Matanya yang merah menyala bagai mata elang iblis menatap lurus menembus bola mata Juragan Darmo. Tangannya yang menopang pinggang ibunya bergetar hebat, menahan ledakan supernova di dadanya. Arya bisa saja bergerak secepat kilat, mencabut pistol dari balik jas para pengawal bayaran Darmo, dan meledakkan tempurung kepala lintah darat itu berkeping-keping saat ini juga. Namun, ia adalah seorang master negosiator. Ia tahu bahwa membunuh iblis di puncak kesombongannya tidak akan memberikan rasa sakit yang abadi. Ia merekam lekat-lekat setiap wajah yang tertawa, setiap mulut yang mencaci. Batinnya mendesiskan sumpah berdarah, membiarkan ibunya perlahan merosot ke lantai marmer yang dingin atas perintah sang tiran, karena ia sadar sepenuhnya. Ini adalah titik nadir paling gelap yang harus dilalui sebelum badai pembalasan dendamnya menenggelamkan istana kesombongan ini menjadi debu yang paling hina. Lantai pualam Italia kualitas premium yang memantulkan kilau lampu kristal ratusan juta itu terasa sedingin balok es dari kutub utara ketika lutut rapuh Ibu Ningsih akhirnya menyentuh permukaannya. Udara malam di pelataran rumah mewah yang dipenuhi wangi parfum impor dan makanan mahal itu mendadak menjelma menjadi panggung teatrikal yang sangat kejam dan menyayat hati. Ratusan pasang mata milik para undangan terhormat kini menatap lekat, menikmati detik-detik kehancuran harga diri sebuah keluarga miskin bak menonton pertunjukan sirkus murahan di pinggir jalan. Arya Dewangga, sang CEO raksasa yang menyamar di balik jaket kumal berbau lumpur dan keringat busuk, masih berdiri tegak layaknya patung tembaga di samping ibunya. Tangannya yang dipenuhi otot dan urat tebal bergetar hebat saat terpaksa melepaskan pegangannya dari pinggang sang ibu. Ia membiarkan wanita renta yang tengah dilanda demam tinggi itu merosot lemah ke bawah ujung gaun sutra Nyonya Rita. Setiap inci kewarasan Arya berteriak untuk memberontak. Meronta meminta izin untuk meremukan tengkorak-tengkorak sombong di sekelilingnya detik itu juga. Telapak kaki telanjangnya yang berdarah menodai lantai putih itu, menciptakan kontras menjijikan yang memancing bisik-bisik sinis dari para nyonya sosialita pedesaan yang sibuk menutup hidung mereka dengan sapu tangan berenda. Di atas kursi kebesarannya yang dilapisi bludru merah menyala, Juragan Darmo duduk mengangkang bak Raja Lalim yang tengah menikmati upeti. Perut buncitnya yang menonjol di balik kemeja batik emas berguncang hebat saat tawa seraknya kembali meledak, menenggelamkan alunan musik dangdut bervolume tinggi yang mengalun memekakan telinga di latar belakang. Tangan gemuknya, yang di setiap jarinya melingkar cincin batu akik raksasa bertahtakan berlian imitasi, merobek sepotong paha ayam bakar berlumur bumbu kecap kental. Minyak dan lemak menetes dari sela-sela bibir tebalnya, mengotori dagu dan kerah kemejanya yang berharga puluhan juta. Ia mengunyah daging empuk itu dengan rakus, sengaja mengecap-ngecap keras hingga suaranya memenuhi telinga siapapun yang berdiri di teras tersebut. Aroma gurih rempah panggang yang menguar dari hidangan itu adalah sebuah siksaan psikologis yang sempurna bagi lambung Arya dan ibunya yang kosong melompong selama berhari-hari. Dengan gerakan teatrikal yang sangat merendahkan dan dipenuhi keangkuhan absolut, Juragan Darmo tiba-tiba menghentikan kunyahannya. Ia menatap potongan tulang ayam bersisa urat dan lendir di tangannya, lalu menatap wajah Arya yang kusam tertutup debu jalanan. Seulas seringai iblis terbentuk di bibirnya yang berminyak. Tanpa peringatan apapun, lintah darat buncit itu mengayunkan lengannya dengan kasar dan melemparkan sisa tulang ayam kotor tersebut tepat ke arah Arya. Potongan tulang basah itu melayang di udara, membelah keheningan yang mencekam, dan menabrak dada bidang sang miliarder dengan bunyi berdebuk pelan. Benda itu meninggalkan noda kecap berminyak yang menjijikkan di atas jaket kulit bututnya, sebelum akhirnya jatuh menggelinding ke lantai marmer berdenting tajam, berhenti tepat di samping lutut Ibu Ningsih yang gemetar. Tawa para hadirin seketika pecah tak terkendali. Mereka bertepuk tangan kegirangan melihat adegan degradasi tak manusiawi tersebut. Seolah penghinaan itu adalah hiburan paling memuaskan abad ini. Juragan Darmo bangkit berdiri, menendang kursinya ke belakang hingga bergesekan kasar dengan marmer. Ia menudingkan telunjuk gemuknya tepat ke wajah Arya,
memuntahkan bisa beracunnya melalui dialog yang menggelegar ke seluruh penjuru rumah. Lintah darat itu berteriak dengan urat leher menonjol, merendahkan Arya dengan sebutan gembel bau kotoran sapi yang nyawanya bahkan tidak lebih berharga dari lalat di tempat sampah. Ia mencibir dengan nada tinggi yang mengiris sanubari, menyatakan bahwa sisa tulang anjing yang baru saja ia lempar adalah satu-satunya hidangan mewah yang pantas masuk ke tenggorokan seorang pengemis gagal sepertinya. Darmo terus memaki, mempertanyakan kemana perginya kesombongan pemuda kampung yang dulu pamit merantau untuk sukses, namun kini pulang hanya sebagai parasit berpenyakit yang membebani desa. Tak berhenti sampai di situ, Darmo melangkah maju, memangkas jarak hingga bau alkohol murahan dan napas busuknya menerpa wajah Arya yang membatu. Dengan suara yang direndahkan namun penuh ancaman mematikan, ia mengingatkan bahwa surat utang atas nama almarhum ayah Arya kini telah membengkak menjadi 500 juta rupiah berkat bunga berbunga yang tak pernah terbayar. Darmo mendesis tajam, memberikan sebuah ultimatum mutlak yang mustahil dipenuhi. Ia mengancam, jika malam ini juga Arya tidak bisa melunasi utang tersebut secara tunai, maka ibunya yang pesakitan itu akan diseret ke penjara kabupaten atas tuduhan penipuan, membusuk di balik jeruji besi hingga mati kelaparan. Namun, tiran perut buncit itu menawarkan satu jalan keluar yang sangat merendahkan. Ia menyuruh Arya berlutut detik itu juga, menggunakan lidahnya sendiri untuk menjilat bersih noda kecap dan debu dari sepatu kulit buaya mahalnya. Mendengar syarat yang setara dengan mencabut nyawa itu, tangis Ibu Ningsih pecah merobek malam. Wanita tua yang fisiknya sudah hancur itu mengesot maju dengan kedua lututnya yang gemetar, menahan rasa sakit yang luar biasa demi nekat meraih ujung celana Darmo. Dengan air mata yang menganak sungai membasahi lantai marmer yang dingin, ia memohon ampunan dengan suara serak yang nyaris habis. Ia berseru memilukan, memohon agar biarlah dirinya yang sudah bau tanah ini yang dijadikan budak seumur hidup, asalkan putranya tidak dihina dan disakiti sedemikian rupa. Nyonya Rita merespons permohonan tulus seorang ibu itu dengan kibasan kaki yang kasar, berusaha menendang tangan keriput Ibu Ningsih sembari berteriak histeris, menuduh wanita malang itu akan menularkan virus kusta dan panu ke gaun sutra impor kesayangannya. Pada detik yang sangat presisi itu, saat ibunya meratap di bawah ujung sepatu musuhnya, waktu di sekitar Arya seolah berhenti berdetak secara permanen. Suara tawa yang menggema, isak tangis ibunya yang menyayat, dan dentum musik murahan itu memudar menjadi dengungan statis yang mematikan di dalam sistem pendengarannya. Darah di sekujur tubuhnya, yang sedari tadi mendidih bak lava pijar di dalam kawah gunung berapi, mendadak membeku mencapai suhu nol mutlak. Mata elangnya yang memerah menyala kini menatap lurus ke dalam bola mata Juragan Darmo dengan kekosongan yang amat sangat mengerikan. Sebuah tatapan stoik dari seorang predator puncak yang telah selesai mengunci targetnya di titik paling fatal. Otot-otot rahang sang CEO mengunci dengan kekuatan hidrolik, hingga kulit di pelipisnya memucat tegang menahan energi destruktif yang siap meledak. Di balik jaket kusam yang bau lumpur itu, jemari tangan kanan Arya perlahan namun pasti meluncur masuk ke dalam saku yang robek. Tekstur kasar kain murahan itu bergesekan dengan layar halus dari sebuah ponsel satelit berlapis titanium miliknya, alat komunikasi tingkat militer yang memiliki akses langsung ke jaringan komando globalnya. Jari telunjuknya yang dipenuhi kapalan tebal kini bersandar pelan di atas sebuah tombol darurat. Itu adalah tombol yang terkoneksi langsung dengan satelit swasta, siap mengirimkan koordinat serangan ke belasan SUV anti peluru dan puluhan bodyguard bersenjata yang telah ia siagakan dalam mode senyap di perbatasan desa. Batin sang miliarder muda mendesiskan janji kehancuran yang sangat absolut dan tak bisa diubah lagi. Ia membiarkan ludah penghinaan itu mengotori wajahnya malam ini. Ia merekam setiap tawa merendahkan ke dalam memori fotografisnya. Karena ia tahu persis, di saat penderitaan ini telah menyentuh dasar jurang terdalam, maka dalam hitungan detik ke depan, ia akan membalikan dunia. Ia akan membuat Darmo, Rita, dan seluruh penjilat berotak udang di ruangan ini menelan kesombongan mereka sendiri, memaksa mereka mengemis merangkak di atas pecahan kaca harga diri mereka demi mendapatkan pengampunan, sebuah ampunan yang sampai kiamat pun tak akan pernah ia berikan. Gema tawa yang meledak dari rongga dada Juragan Darmo membelah udara malam bagai sambaran petir di tengah badai, memekakan telinga dan menghancurkan sisa-sisa kewarasan. Di pelataran marmer yang megah itu, penderitaan Ibu Ningsih telah menjadi atraksi sirkus paling menghibur bagi para tamu undangan yang moralnya telah lama membusuk ditelan keserakahan.
Jari-jari keriput wanita renta itu, yang kulitnya nyaris setipis kertas perkamen dan dipenuhi luka gores berdarah, terus mencengkram ujung sepatu kulit buaya seharga puluhan juta milik sang lintah darat. Sambil terus terseduh-seduh hingga dadanya yang kurus naik turun dengan sesak, Ibu Ningsih merendahkan martabatnya hingga menembus kerak bumi paling dalam, memohon agar dirinya saja yang dikorbankan asalkan darah dagingnya dibiarkan pergi dengan selamat. Namun, belas kasihan adalah kosakata yang telah lama dihapus dari kamus kehidupan keluarga tiran tersebut. Nyonya Rita, yang berdiri di samping suaminya dengan gaun sutra merah menyala yang berkibar pongah tertiup angin malam, mendengus kasar dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Wanita gila harta itu mengibaskan kipas bulu angsanya dengan kasar, memekik memarahi suaminya, mengeluhkan bahwa suara tangisan para si gembel tua itu merusak mood pestanya dan membuat selera makannya hilang tak berbekas. Rita menginjakkan sepatu hak tingginya ke lantai, menuntut agar parasit berbau lumpur ini segera disingkirkan dari pandangannya sebelum udara di istananya tercemar secara permanen oleh kemiskinan yang menular. Mendengar rengekan manja istri kesayangannya, raut wajah Juragan Darmo yang tadinya dipenuhi tawa angkuh mendadak berubah menjadi bengis dan mematikan. Tanpa secercah pun rasa kemanusiaan tersisa di hatinya yang segelap aspal, pria buncit itu menarik kakinya dengan hentakan yang sangat kasar. Ujung sepatu kulitnya yang keras menendang bahu ringkih Ibu Ningsih, mengirimkan dorongan brutal yang membuat tubuh kurus kering itu terpelanting ke belakang. Rentetan kejadian itu berlangsung begitu cepat dan mengerikan. Tubuh sang ibu menghantam baskom perak berisi air kembang setaman yang sengaja disiapkan untuk membasuh kaki Nyonya Rita. Baskom mewah itu terguling dengan bunyi denting logam yang nyaring. Air dingin bercampur kelopak mawar dan melati tumpah ruah, mengguyur sekujur tubuh Ibu Ningsih yang sudah basah oleh keringat dan lumpur sawah, menenggelamkannya dalam genangan air yang sedingin es. Wanita tua itu terjerembab menghantam lantai pualam. Kepalanya membentur permukaan keras itu dengan bunyi berdebuk yang membuat ngilu siapa saja yang mendengarnya, menyisakan rintihan tertahan yang keluar dari bibirnya yang membiru. Udara malam yang berhembus menembus kebayanya yang basah kuyup membuat tubuh ringkih itu menggigil hebat tak terkendali, bagai daun kering yang siap hancur diremas badai. Di detik yang paling menyayat hati itu, perlahan Ibu Ningsih mengangkat wajahnya yang pucat pasi dari genangan air kembang. Pandangannya yang mulai mengabur dan berkunang-kunang mencari sosok tinggi besar yang berdiri kaku di depannya. Saat mata sayunya bertemu dengan mata elang Arya yang memerah menyala, sebulir kristal bening meluncur dari sudut mata keriput sang ibu. Itu adalah air mata terakhirnya. Air mata yang syarat akan keputusasaan mutlak, cinta tanpa syarat, dan rasa bersalah yang tak terhingga karena merasa gagal melindungi anak lelakinya dari kejamnya dunia. Dengan sisa napasnya yang putus-putus, Ibu Ningsih memaksakan sebuah senyuman yang teramat pedih, senyuman seorang ibu yang siap mengorbankan nyawanya. Bibir pucatnya yang bergetar hebat bergumam tanpa suara, mengirimkan isyarat bisu yang menghancurkan jiwa Arya berkeping-keping. Wanita itu memohon kepada anaknya untuk lari. Lari sejauh mungkin malam ini juga. Tinggalkan ibu yang sudah tak berguna ini, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Ia rela membusuk di penjara atau mati di ladang Juragan Darmo, asalkan Arya bisa terus bernapas di luar sana. Waktu di alam semesta seolah berhenti berdetak tepat saat sebulir air mata terakhir ibunya itu jatuh dan pecah menyatu dengan genangan air di lantai marmer. Suara tawa kerumunan yang menggelegar, alunan musik dangdut yang memekakan telinga, dan hinaan kotor yang masih disemburkan oleh Juragan Darmo, semuanya mendadak tersedot ke dalam ruang hampa. Dunia di telinga Arya berubah menjadi keheningan statis yang mematikan. Detak jantung sang miliarder muda yang semula berpacu liar tak terkendali, secara aneh dan mengerikan perlahan mulai melambat, berdetak dengan ritme yang sangat presisi dan dingin. Ini bukan lagi amarah. Amarah adalah emosi milik manusia biasa yang masih bisa diredam. Apa yang meledak di dalam dada Arya saat ini adalah sebuah kehampaan absolut. Sebuah mode predator murni dari seorang dewa perang yang siap melenyapkan satu peradaban. Kesabaran tingkat dewa yang selama bertahun-tahun ia latih di meja perundingan bisnis global, dan pertahanan mental yang ia bangun dari keringat dan darah, semuanya runtuh tak bersisa di detik itu juga. Arya memejamkan kedua matanya pelan, membiarkan harga dirinya yang paling dasar diinjak, diludahi, dan dikoyak hingga tak berwujud oleh tawa orang-orang dungu di sekitarnya. Di dalam kegelapan di balik kelopak matanya,
Ia telah menjatuhkan vonis eksekusi mati bagi setiap kesombongan yang bernapas di pelataran ini. Ia membiarkan oksigen malam yang dingin mengisi paru-parunya untuk terakhir kali sebagai seorang pria gembel tak berdaya. Ketika sepasang kelopak mata itu kembali terbuka, tidak ada lagi kilat kesedihan atau keraguan di sana. Yang tersisa hanyalah tatapan malaikat pencabut nyawa, kosong, hitam pekat, dan menjanjikan neraka jahanam yang tak bertepi. Urat lehernya berhenti berkedut. Rahangnya tak lagi mengeras. Ia telah kembali pada mode aslinya. Sang eksekutor berdarah dingin. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas makian Juragan Darmo yang kini menyuruh pengawalnya untuk menyeret Ibu Ningsih ke gudang belakang. Tangan kanan Arya yang sedari tadi tersembunyi di dalam saku jaket kulitnya yang koyak, membuat satu gerakan mematikan yang tak disadari oleh siapapun di dunia ini. Jemari kasarnya yang tegang menekan sebuah tombol titanium kecil di sisi ponsel satelit miliknya. Sebuah tekanan presisi selama 3 detik. Tidak ada bunyi. Tidak ada kilatan cahaya. Namun, di atas sana, ribuan kilometer di luar angkasa, sebuah satelit komunikasi swasta senilai triliunan rupiah menerima transmisi sinyal darurat berkode merah. Dalam hitungan milidetik, koordinat GPS dari pelataran rumah mewah itu dikirimkan langsung ke puluhan airpage komunikasi yang terpasang di telinga para komandan pasukan elit pengawal pribadinya yang tengah bersiaga di perbatasan desa. Titik nadir penderitaan telah resmi berakhir. Badai karma telah dikunci pada targetnya. Kini, sang miliarder hanya tinggal menghitung detik hingga kiamat kecil yang ia panggil datang meratakan istana kesombongan ini menjadi debu paling hina di muka bumi. Keheningan yang menyelimuti teras marmer itu terasa begitu mencekik. Seolah oksigen di ruangan tersebut telah habis disedot oleh ketegangan yang mencapai titik jenuh. Di atas lantai yang masih tergenang air kembang setaman yang dingin, Ibu Ningsih terkulai lemah. Napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan udara seolah menjadi perjuangan hidup dan mati yang teramat berat. Di sekelilingnya, kerumunan tamu undangan masih berdiri mematung, menatap dengan campuran rasa jijik dan penikmatan sadistik. Tawa Juragan Darmo sudah mereda, berganti dengan seringai puas seorang pemangsa yang telah berhasil merobek mangsanya hingga tak berdaya. Nyonya Rita berdiri di samping suaminya dengan dagu terangkat tinggi. Tatapannya menyiratkan kemenangan mutlak atas harga diri seorang wanita tua yang malang. Arya Dewangga tetap berdiri tegak di sana. Jaket kulit sintetisnya yang telah kotor oleh sisa noda kecap dan air kembang setaman membuat penampilannya tampak lebih memprihatinkan dari seorang pengemis di perempatan lampu merah. Namun, anehnya, ada sesuatu yang berubah. Jika tadi bahunya tampak sedikit menunduk menahan beban, kini posturnya berdiri kokoh bagai pilar beton yang tak tergoyahkan. Tatapan matanya yang tadi sempat terlihat kosong, kini telah berubah menjadi tatapan yang jauh lebih dingin, jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya. Itu bukan lagi tatapan seorang pria yang sedang diinjak, melainkan tatapan seorang algojo yang sedang menghitung detik terakhir sebelum eksekusi dimulai. Juragan Darmo melangkah mendekat. Sepatu kulit buaya mahalnya berbunyi nyaring di atas lantai marmer setiap kali ia mengayunkan langkah dengan pongah. Dengan satu gerakan kasar, ia mencengkeram kerah jaket kusam Arya, memaksa pria itu untuk menatap lurus ke arah matanya yang menyipit. Darmo berbisik dengan nada yang penuh racun, mengingatkan sekali lagi bahwa waktu Arya untuk melunasi utang fiktif itu tinggal 10 menit lagi. Jika uang itu tidak muncul, ia bersumpah akan menyeret Ibu Ningsih ke kantor polisi, menuduhnya sebagai penipu yang mencoba mengelak dari kewajiban utang almarhum suaminya. Tawa meremehkan kembali keluar dari mulut pria buncit itu. Sebuah suara serak yang memuakkan dan syarat akan kesombongan tak bertepi. Dalam kerumunan, orang-orang mulai berbisik-bisik, memperolok kebodohan Arya yang masih saja membisu, menantang kesabaran sang tiran dengan diamnya yang dianggap sebagai bentuk ketakutan paling pengecut. Mereka menertawakan bagaimana seorang anak yang dulunya dianggap punya masa depan cerah, kini berakhir menjadi sampah desa yang bahkan tak mampu melindungi ibu kandungnya dari penghinaan yang begitu brutal. Namun, di tengah riuhnya cemoohan dan tatapan merendahkan itu, jemari tangan kanan Arya yang tersembunyi di dalam saku jaketnya bergerak dengan kecepatan dan presisi yang mematikan. Ia tidak gemetar. Tangannya tidak keringatan. Justru, sentuhannya pada ponsel satelit titanium itu terasa sangat tenang, seolah ia sedang menyentuh sebuah instrumen musik yang indah.
Dengan satu dorongan jari yang sangat mantap dan terkendali, ia menggeser tuas keamanan pada ponsel tersebut. Sebuah lampu indikator kecil di sisi perangkat berkedip merah redup, sebuah sinyal senyap yang menembus frekuensi komunikasi satelit global. Tanpa ada yang tahu, dalam radius 100 km dari lokasi pesta itu, sebuah protokol operasi telah aktif. Di pos terdepan yang tersembunyi di balik lebatnya hutan perbatasan desa, sebuah unit pasukan elit yang dipimpin oleh komandan lapangan terpercaya milik Arya langsung bergerak. Komunikasi terenkripsi meledak di ERPC para pengawal yang bersiaga. Perintahnya singkat, padat, dan tak terbantahkan. Target terkunci. Eskalasi status menjadi pemusnahan total. Amankan perimeter, siapkan iring-iringan, dan pastikan tidak ada satupun yang bisa keluar dari lokasi pesta sampai izin saya berikan. Arya merasakan getaran halus dari ponselnya. Sebuah konfirmasi bisu bahwa instruksi telah diterima dan pasukan sudah dalam perjalanan membelah malam menuju kediaman Juragan Darmo. Kembali ke realitas di teras marmer, Arya menatap Juragan Darmo dengan ketenangan yang luar biasa. Ia bahkan menyempatkan diri untuk menyeka sedikit noda kecap di jaketnya dengan gerakan pelan dan santai. Sebuah tindakan yang justru membuat atmosfer pesta menjadi sangat mencekam secara mendadak. Seolah ada energi tak kasat mata yang menguar dari tubuh pria lusuh ini, membuat Juragan Darmo merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Pria buncit itu menarik rah Arya lebih keras. Namun Arya tidak bergeming. Sebaliknya, pria lusuh itu memiringkan kepalanya sedikit, menyunggingkan sebuah senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, namun memiliki aura yang cukup untuk membuat nyali siapapun yang melihatnya ciut seketika. Waktu Anda masih tersisa sedikit, Juragan, bisik Arya dengan suara yang rendah, tenang, namun memiliki kedalaman yang sangat mengintimidasi. Gunakanlah dengan bijak, karena setelah ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bersikap sombong lagi. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang begitu datar, tanpa emosi. Namun entah mengapa membuat bulu kuduk Juragan Darmo berdiri tegak. Pria buncit itu tertawa gugup, berusaha menyembunyikan rasa gelisahnya di balik makian kotor yang lebih keras. Ia melemparkan tubuh Arya hingga pria itu sedikit terhuyung, lalu berbalik membelakangi Arya sambil berteriak memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan minuman yang lebih keras, berusaha menutupi rasa takutnya yang tiba-tiba muncul. Namun, Arya tetap diam di posisinya. Matanya yang tajam kini menatap gerbang masuk rumah mewah itu. Dari kejauhan, suara deru mesin kendaraan berat mulai terdengar samar-samar memecah kesunyian malam, pertanda bahwa badai yang sesungguhnya sudah tiba. Panggung telah disiapkan, para pemain sudah di tempat, dan kiamat bagi sang tiran tinggal menunggu hitungan detik. Suasana pesta di rumah Juragan Darmo sudah berada di titik didih kesombongan. Musik dangdut yang menghentak keras seolah menjadi latar belakang bagi tarian kemenangan sang tuan rumah yang kini sedang berdiri di atas kursi kayu, memegang mikrofon dengan tangan yang dipenuhi cincin emas. Ia baru saja membacakan daftar harta yang berhasil ia rampas dari warga desa selama 5 bulan terakhir. Sebuah laporan pencapaian yang disambut dengan sorak-sorai menjijikkan dari para tamu undangan yang perutnya sudah penuh oleh hidangan mewah. Nyonya Rita, yang berdiri di samping suaminya, sesekali tertawa melengking, sesekali melirik sinis ke arah sudut ruangan tempat Ibu Ningsih kini sedang didudukan secara paksa di lantai semen yang lembab, dalam pengawasan 2 algojo berwajah bengis. Arya Dewangga masih berdiri di posisi yang sama, tak jauh dari pintu utama. Jaket kusamnya yang menempel pada tubuh bidangnya tampak sangat kontras dengan puala mengkilap rumah itu. Namun, aura yang terpancar dari dirinya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi menunduk. Kepalanya tegak, bahunya tegap, dan sepasang mata elangnya kini memindai setiap sudut pekarangan dengan ketenangan yang menakutkan. Ia seperti pengamat yang sedang menunggu waktu berakhir, menghitung detik-detik kehancuran bagi setiap manusia yang tertawa di depannya saat ini. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Gelas-gelas kristal di atas meja panjang yang tertata rapi mulai bergetar. Air di dalam teko-teko kaca bergoyang ritmis, menciptakan riak kecil yang menyebar ke tepian. Musik dangdut yang tadinya mendominasi udara, seolah kehilangan kekuatannya. Bukan karena volume musik yang turun, melainkan karena suara bising lain yang mulai mendominasi dari kejauhan. Sebuah getaran rendah, frekuensi yang sangat dalam,
mulai merambat dari bawah aspal jalanan desa menuju ke arah kediaman Juragan Darmo. Getaran itu merambat perlahan, namun semakin lama semakin intens, membuat tanah di bawah kaki para tamu pesta mulai terasa bergetar. Juragan Darmo berhenti bicara. Ia mengerutkan kening. Mikrofon masih menggantung di tangannya. Ia menatap ke arah gerbang utama. Kebingungan mulai merayap di wajahnya yang merah padam karena alkohol. "Suara apa itu?" gumamnya. Suaranya kini terdengar lebih kecil karena tertutup oleh suara gemuruh yang semakin jelas terdengar. Suara itu bukan suara truk pengangkut tebu atau suara kendaraan berat biasa. Itu adalah suara bising mesin berkapasitas besar. Suara auman dari deretan mesin jet yang diatur dalam ritme rendah. Suara dari puluhan mesin SUV berstandar militer yang sedang memecah kesunyian malam di desa terpencil ini. Semua orang di pesta itu mendadak diam. Tawa yang tadinya meledak-ledak kini tertahan di tenggorokan. Mereka saling berpandangan. Kebingungan mulai berubah menjadi kecemasan. Dari arah ujung jalan desa, seberkas cahaya putih yang sangat menyilaukan, jauh lebih terang daripada lampu. Kristal tiruan di taman pesta mulai membelah kegelapan. Cahaya itu bukan hanya satu, melainkan berderet-deret, memanjang bagai ekor naga yang siap menerkam. Itu adalah cahaya lampu depan dari konvoi kendaraan SUV anti peluru hitam legam yang bergerak dalam formasi presisi tinggi, membelah debu jalanan desa dengan kecepatan yang tidak wajar. Arya Dewangga menyunggingkan senyum tipis. Sebuah senyum yang jauh lebih mengerikan dari tatapan apapun yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia merasakan getaran di ponsel satelitnya. Pasukan telah tiba. Pengawal pribadi yang selama ini menjadi tamengnya dalam mengamankan tambang emas triliunan rupiah kini berada di depan mata. Mereka tidak datang untuk berpesta. Mereka datang untuk melakukan penjemputan, sekaligus untuk meratakan segala kesombongan yang menghalangi jalan sang bos. Juragan Darmo melompat turun dari kursinya. Wajahnya kini pucat pasi, hilangnya pengaruh alkohol dari kepalanya yang buncit. Ia memerintahkan dua algojonya untuk keluar dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum sempat kedua algojo itu melangkah keluar, gerbang besi tempat rumah Darmo yang besar dan berat itu tiba-tiba meledak terbuka akibat hantaman kendaraan yang menabraknya. Dentuman logam yang bertabrakan dengan keras menciptakan suara memekakan telinga, disusul oleh kepanikan massal. Para tamu undangan berlarian ke segala arah, menjatuhkan piring dan gelas mereka, berusaha mencari perlindungan dari apapun yang baru saja menerobos masuk ke area pesta mereka. Barisan mobil SUV hitam anti peluru berhenti dengan sempurna di tengah pekarangan, mengepung rumah Juragan Darmo dari segala sisi. Debu tebal beterbangan, menutupi lampu pesta yang kini tampak redup dibandingkan dengan kilatan lampu rotator dari kendaraan pengawal yang menyala merah dan biru, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Pintu-pintu mobil terbuka serentak dengan bunyi mekanis yang seragam. Puluhan pria bertubuh besar dengan seragam taktis hitam, mengenakan kacamata hitam dan perlengkapan komunikasi canggih, turun dengan gerakan yang sangat terlatih. Mereka membentuk barisan pertahanan, mengunci setiap akses keluar masuk pekarangan rumah. Suasana pesta syukuran yang tadinya penuh dengan tawa kini berubah menjadi kuburan bisu. Juragan Darmo berdiri mematung di tengah terasnya. Mulutnya terbuka lebar namun tidak ada suara yang keluar. Ia melihat ke arah barisan mobil tersebut, lalu matanya beralih ke arah Arya Dewangga yang masih berdiri di sudut teras. Tampak begitu tenang di tengah kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Arya tidak lagi terlihat seperti gembel. Di mata Juragan Darmo, saat ini, pria itu tampak seperti sesosok raksasa yang sedang memanggil pasukannya dari neraka. Komandan lapangan yang memimpin konvoi tersebut melangkah maju. Ia tidak melirik sedikit pun ke arah para tamu undangan yang ketakutan. Langkah sepatunya yang tegas menghentak pualam. Suaranya bergema di tengah keheningan yang mencekam. Ia berhenti tepat di depan Arya Dewangga. Lalu dengan gerakan yang sangat disiplin, ia melakukan penghormatan militer yang sempurna, membungkukkan badan hingga 90 derajat ke arah pria lusuh tersebut. "Tuan Muda Arya, maafkan keterlambatan kami. Seluruh aset telah diamankan, dan perintah Anda sepenuhnya siap untuk dieksekusi," ucap sang komandan dengan suara yang lantang dan tegas, cukup keras untuk didengar oleh setiap orang yang masih berada di lokasi pesta. Ucapan itu menjadi guntur di tengah badai. Bagi Juragan Darmo,
Kalimat itu bagai vonis mati yang baru saja dibacakan. Dunianya yang penuh dengan emas dan kekuasaan saat ini sedang runtuh, dan ia baru menyadari bahwa selama ini ia sedang memprovokasi seseorang yang bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk menghancurkan hidupnya menjadi debu. Suasana di teras rumah Juragan Darmo mendadak senyap, hanya menyisakan deru mesin mobil-mobil anti peluru yang meraung rendah, menciptakan getaran yang merambat hingga ke tulang belakang setiap tamu undangan. Debu jalanan yang beterbangan perlahan mengendap, mengungkap sosok Arya Dewangga yang berdiri tegak di tengah kepungan pria-pria berjas hitam yang berdiri dengan posisi sigap dan kaku. Komandan pasukan, seorang pria bertubuh tegap dengan bekas luka sayatan di pelipis, masih bertahan dalam posisi hormat 90 derajat. Pemandangan itu begitu surrealis bagi ratusan mata yang menyaksikannya. Seorang miliarder yang disangka gembel, kini berdiri sebagai komandan dari unit paramiliter yang tampak seperti pasukan khusus dari sebuah negara adidaya. Juragan Darmo merasa tenggorokannya menyempit, seolah ada tangan raksasa yang mencekik napasnya. Wajahnya yang tadinya merah karena sombong, kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap ke arah konvo SUV mewah tersebut, lalu beralih menatap Arya dengan tatapan tidak percaya yang bercampur dengan teror yang nyata. Nyonya Rita, yang tadinya angkuh, kini mematung dengan mulut ternganga. Tangannya gemetar hebat hingga perhiasan-perhiasan emasnya beradu dan menimbulkan bunyi denting yang sumbang. Mereka berdua, yang baru saja menghina Arya habis-habisan sebagai sampah desa, kini menyadari bahwa mereka sedang berdiri di depan singa yang selama ini mereka coba jinakan dengan kotoran. Arya perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya tidak lagi terdengar gontai. Langkahnya mantap, penuh otoritas, dan setiap ketukan sepatunya di atas marmer terasa seperti detak jam kiamat bagi keluarga Darmo. Ia melewati sang komandan tanpa melirik, berhenti tepat 2 meter di depan Juragan Darmo. Tanpa ada peringatan, Arya merogoh saku jaket kulitnya yang kusam dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah kartu nama berlapis titanium dengan logo perusahaan Dewangga Investama yang berkilau dalam kegelapan malam. Dengan gerakan tenang dan elegan, ia menyematkan kartu itu ke saku baju batik naga emas Darmo. "Kau menanyakan utang ayahku, Darmo?" Suara Arya terdengar tenang, namun getarannya mampu membelah kebisingan malam itu. 500 juta yang kau klaim itu tidak ada artinya. Saat ini, harta yang kau miliki, rumah ini, tanah-tanah yang kau rampas, ternak yang kau beri makan dengan rumput dari tangan ibuku, semuanya sudah berada dalam kendali hukum perusahaanku. Dalam waktu 5 menit, seluruh asetmu akan disita oleh negara atas tuduhan pemalsuan dokumen kematian dan tindak pidana perbudakan. Juragan Darmo mencoba bersuara. Mulutnya terbuka, namun hanya suara parau dan tak bermakna yang keluar. Ia mencoba mundur, namun kaki-kakinya terasa seperti sudah tertanam di lantai marmer. Di belakang Arya, sang komandan memberikan isyarat tangan. Seketika, 2 pria berjas hitam maju, membawa sebuah koper perak besar yang terlihat berat. Koper itu diletakkan dengan bunyi dentuman keras di atas meja makan mewah Darmo, memecahkan piring-piring porselen dan membuat hidangan mahal berhamburan. Saat koper itu dibuka, cahaya lampu kristal memantul pada ribuan lembar uang 100 ribuan yang tertata rapi dalam tumpukan yang begitu masif, menciptakan pemandangan kekayaan yang tak masuk akal di mata para warga desa. "Ini adalah uang tunai yang kau inginkan," ucap Arya sambil menatap tajam ke mata Darmo yang mulai berkaca-kaca karena ketakutan. "Ambil semuanya, dan gunakan untuk membayar pengacara terbaik yang bisa kau temukan sebelum kau membusuk di penjara seumur hidup." Momen the mic drop itu terjadi saat Arya berbalik arah, mengabaikan Darmo yang sudah hampir jatuh terduduk di atas lantai marmer. Fokus Arya sepenuhnya teralihkan pada sosok Ibu Ningsih yang masih tergolek di lantai semen dingin. Dengan gerakan yang begitu lembut dan penuh kasih, Arya berlutut, mengabaikan debu dan air kotor yang menodai celananya. Ia melepas jaket kulitnya yang bau dan kotor, lalu menyampirkannya ke bahu ibunya sebagai selimut. Ia memeluk wanita renta itu dengan hangat, membiarkan sang ibu menangis di bahunya. "Maafkan anakmu, Bu," bisiknya lirih. Suaranya kini pecah oleh emosi.
Maafkan karena aku datang terlambat. Tapi mulai detik ini, tidak ada lagi rumput yang harus kau cari. Tidak ada lagi lantai yang harus kau pel. Dunia ini adalah milikmu. Para tamu undangan, yang tadinya memuja-muja Darmo, kini perlahan mundur, takut terkena imbas dari kejatuhan sang tiran. Beberapa dari mereka sudah mulai berlari tunggang langgang, takut dituduh sebagai kaki tangan Darmo. Sementara itu, Sari, gadis buruh cuci malang itu, menatap dari kejauhan dengan air mata yang terus mengalir. Arya menoleh sedikit ke arah Sari, memberikan anggukan yang sangat dalam. Tanpa perlu berkata banyak, sang komandan memberikan isyarat pada salah satu anak buahnya untuk mendekati Sari dan menyerahkan sebuah cek dengan nominal yang akan mengubah hidup gadis itu selamanya. Sebuah tanda terima kasih atas setetes air dan sekepal nasi yang menyelamatkan nyawa ibunya di titik terendah. Kehancuran Juragan Darmo mencapai titik nol saat sirene polisi mulai meraung di kejauhan, dipanggil oleh tim legal Arya yang bergerak secepat kilat. Ia bukan lagi sang juragan yang sombong. Ia hanyalah pria tua buncit yang gemetar ketakutan, kehilangan harga diri di depan orang-orang yang dulu ia injak. Di tengah kekacauan itu, Arya Dewangga berdiri tegak kembali. Ia tidak menoleh lagi pada Darmo. Ia adalah matahari yang terbit di tengah badai, membuktikan bahwa roda kehidupan telah berputar dengan cara yang paling brutal dan mematikan. Langit malam desa yang tadinya hanya menjadi saksi bisu kesombongan Juragan Darmo, kini berubah menjadi panggung eksekusi yang tak terelakkan. Raungan sirene mobil polisi yang bersahut-sahutan membelah kesunyian malam, seolah melodi kematian bagi ambisi sang lintah darat. Cahaya biru merah yang berputar-putar di atap mobil patroli menyapu dinding-dinding pualam rumah mewah itu, menyingkap setiap sudut kekayaan hasil perasan keringat orang miskin yang kini terlihat begitu mengerikan dan berdarah. Juragan Darmo, yang sedetik lalu masih berdiri tegak dengan busung dada, kini tampak seperti boneka yang tali pengendalinya telah diputus paksa. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, bercampur dengan bedak yang luntur, membuat wajahnya tampak kusam dan tua dalam sekejap. Di tengah teras yang kini telah dipenuhi oleh aparat kepolisian dan tim legal dari Dewangga Investama, suasana berubah menjadi sangat formal dan dingin. Pengacara-pengacara profesional berjas hitam yang elegan, dengan tatapan tajam dan langkah yang penuh wibawa, mulai membacakan satu demi satu bukti kejahatan Darmo. Bukan lagi sekadar utang fiktif, melainkan akumulasi dari tindakan pemalsuan dokumen kematian, pencurian aset, hingga penganiayaan berat yang dilakukan sistematis selama bertahun-tahun. Setiap dokumen yang dibuka dan ditunjukkan ke arah Darmo adalah satu hantaman palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Nyonya Rita, yang tadinya angkuh, kini terduduk lesu di lantai marmer. Gaun sutra merahnya yang mewah kini terlihat kusut dan penuh debu. Ia tidak lagi peduli pada perhiasan emas yang melilit lehernya. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah aparat yang mulai menyita satu persatu barang berharga di rumah tersebut. Lukisan mahal, koleksi Gucci antik, hingga koper berisi uang tunai yang tadi dipamerkan oleh Arya, kini berpindah tangan ke pihak berwajib sebagai barang bukti. Masyarakat desa yang sedari tadi berkerumun di balik gerbang besi, kini menyaksikan sebuah pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sang penguasa desa yang ditakuti, yang kata-katanya adalah hukum, kini tak lebih dari seorang pria pengecut yang sedang merangkak memohon ampun di depan kaki aparat. Arya berdiri di tepi teras, mengawasi proses penyitaan itu dengan tatapan datar. Ia tidak merasakan euforia kemenangan, tidak ada tawa sinis yang keluar dari bibirnya. Baginya, apa yang terjadi malam ini adalah sebuah koreksi sejarah yang seharusnya sudah lama terjadi. Di sampingnya, Ibu Ningsih telah dipindahkan ke dalam mobil SUV mewah milik Arya, tempat ia kini berbaring di atas jok kulit yang lembut, diselimuti kain kasmir hangat dan diawasi oleh tim medis pribadi yang Arya bawa khusus untuk merawat kesehatannya. Ibunya yang tadinya begitu menderita, kini tampak tertidur dengan damai. Wajahnya yang keriput mulai tampak lebih rileks,
seolah beban hidup yang bertahun-tahun menindih pundaknya telah diangkat oleh tangan yang paling ia cintai. Saat Juragan Darmo diseret keluar oleh dua petugas kepolisian menuju mobil tahanan, pria buncit itu sempat menoleh ke arah Arya. Matanya yang memerah dan dipenuhi air mata keputusasaan menatap Arya dengan tatapan yang memohon. Sebuah tatapan yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Ia ingin berteriak, ingin memaki, ingin memohon pengampunan, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Arya hanya menatapnya dengan pandangan dingin, sebuah tatapan yang tidak lagi menganggap Darmo sebagai musuh, melainkan sebagai debu di jalanan yang baru saja ia sapu bersih. Di saat mobil tahanan itu perlahan bergerak meninggalkan lokasi, membawanya menuju sel penjara yang gelap, Arya tahu bahwa karma tidak hanya datang dalam bentuk hukuman fisik, tetapi juga dalam bentuk kehancuran abadi nama baik yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Desa itu mulai kembali tenang, meski detak jantung masyarakatnya masih berdegup kencang karena peristiwa malam ini. Para tetangga yang dulu takut pada Darmo, kini mulai berani keluar dari rumah mereka, menatap sisa-sisa kekuasaan sang tiran yang kini rata dengan tanah. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi perbudakan di sawah, tidak ada lagi rasa takut yang menghantui. Arya Dewangga, sang anak rantau yang pulang membawa miliaran, bukan lagi sosok gembel yang mereka hina di sore hari tadi. Ia kini berdiri sebagai simbol keadilan yang baru, pria yang membuktikan bahwa kebenaran memang mungkin datang dengan cara yang dramatis, namun ia tidak akan pernah membiarkan kejahatan berkuasa lebih lama dari yang seharusnya. Di sudut halaman, Sari masih berdiri mematung, menatap cek bernilai fantastis di tangannya. Ia masih tidak percaya bahwa hidupnya akan berubah total dalam satu malam. Arya menghampiri gadis itu, meletakkan tangannya dengan hormat di bahu Sari. Terima kasih telah menjadi satu-satunya orang yang memanusiakan ibuku saat aku tidak ada, Sari. Ucap Arya dengan nada yang sangat tulus. Ini bukan hanya uang. Ini adalah kebebasanmu untuk mengejar impian yang pernah kau kubur dalam-dalam karena kemiskinan. Malam itu, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling telak, dan bagi mereka yang sempat merasakan pahitnya hidup, malam ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan harapan. Sinar matahari pagi yang menembus celah dedaunan di taman rumah baru Ibu Ningsih terasa begitu hangat, seolah alam pun turut merayakan kedamaian yang akhirnya kembali ke pangkuan wanita renta itu. Jika beberapa hari lalu ia terbaring di atas tikar pandan yang berbau apak di dalam gubuk yang reyot, kini Ibu Ningsih menikmati pagi harinya di sebuah kursi goyang kayu jati yang empuk, beralaskan bantal sutra, di sebuah rumah mewah yang luas dan asri. Wangi melati segar yang dirangkai di dalam vas kristal di atas meja teras menyambut indera penciumannya, menggantikan aroma lumpur sawah yang selama berbulan-bulan menjadi teman setianya. Kulit wajahnya yang dulu dipenuhi luka dan debu, kini tampak cerah terawat berkat perawatan medis intensif dan ketenangan jiwa yang luar biasa. Arya Dewangga berdiri di belakang kursi ibunya. Tangannya yang kekar namun lembut memijat pelan bahu wanita yang paling ia cintai di dunia ini. Ia menatap ke depan, ke arah halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga yang tertata rapi oleh staf profesional. Tidak ada lagi guncangan emosi. Tidak ada lagi dendam yang membara di matanya. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang anak yang telah menunaikan baktinya. Ia telah membawa ibunya keluar dari neraka, memberikannya surga kecil di sisa umurnya, dan memastikan bahwa tidak ada lagi air mata yang perlu menetes karena kejamnya tangan manusia lain. Pagi itu, Arya telah menyiapkan satu kejutan terakhir. Di teras samping, ia telah mengundang Sari. Gadis itu datang dengan mengenakan pakaian baru yang rapi dan bersih. Wajahnya tampak lebih segar meski gurat kelelahan yang selama bertahun-tahun mengukir di pipinya tak bisa hilang dalam semalam. Saat Sari melihat Arya dan Ibu Ningsih di teras, ia sempat ragu untuk melangkah, merasa tidak pantas berdiri di atas lantai marmer yang bersih itu. Namun, Ibu Ningsih dengan senyum yang paling teduh yang pernah Sari lihat, melambai memintanya mendekat. Arya berdiri, berjalan menghampiri Sari, dan dengan sikap hormat yang membuat siapapun yang melihatnya terenyuh, ia menggenggam kedua tangan kasar gadis itu. Sari, ucap Arya dengan suara yang dalam dan tulus. Kebaikanmu saat ibuku tidak punya apa-apa, saat seluruh dunia berpaling, adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Bagiku, engkau bukan sekadar tetangga. Engkau adalah malaikat yang dikirim untuk menjaga hartaku yang paling berharga saat aku sedang berjuang.
Sari hanya bisa menunduk. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak pernah mengharapkan balasan apapun ketika ia menyisihkan jatah makan malamnya untuk Ibu Ningsih. Arya kemudian menyerahkan sebuah berkas berwarna biru. Itu adalah akta kepemilikan sebuah bisnis butik dan rumah yang layak untuk keluarga Sari. Sebuah modal usaha yang akan membebaskan gadis itu selamanya dari pekerjaan berat sebagai buruh cuci. Arya juga menjamin biaya pendidikan adik-adik Sari hingga ke jenjang universitas. Ini bukanlah sedekah, melainkan sebuah penghormatan atas jiwa mulia yang telah menolong keluarganya di masa-masa paling gelap. Di sisi lain, jauh dari ketenangan pagi ini, di balik jeruji besi yang dingin, Juragan Darmo dan Nyonya Rita harus menghadapi realitas baru mereka. Kekayaan yang mereka banggakan, pengaruh yang mereka gunakan untuk menindas, kini hanyalah kenangan pahit yang justru menjadi senjata makan tuan. Tidak ada lagi pengacara bayaran yang mau membela. Tidak ada lagi warga desa yang sudi mengirimkan makanan ke sel tahanan mereka. Kehancuran mereka adalah cermin bagi setiap orang yang berpikir bahwa kekuasaan bisa dibeli dan bahwa martabat manusia bisa diinjak-injak demi segenggam harta. Ibu Ningsih menatap anaknya, lalu beralih menatap Sari, dan kemudian menatap langit biru yang cerah. Ia tidak lagi menanyakan tentang utang, tentang sawah Juragan Darmo, atau tentang apapun yang menyakitkan. Ia hanya menggenggam erat tangan Arya dan Sari secara bersamaan. "Ibu bangga padamu, nak," bisiknya lirih. Suaranya mengandung kedamaian yang tak terkira. "Terima kasih sudah menjadi pria yang tidak pernah lupa daratan. Dan terima kasih Sari, karena Tuhan telah mengirimkanmu untuk menjadi saksi perjuangan kita." Arya tersenyum. Sebuah senyuman tulus yang akhirnya menyempurnakan perjalanan hidupnya yang panjang. Ia sadar, keberhasilannya di dunia bisnis memang memberinya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Namun keberhasilannya sebagai anak yang berbakti dan sebagai manusia yang tahu cara membalas budi adalah capaian yang jauh lebih besar. Pagi itu, di tengah istana emas yang mereka tempati, ketiganya duduk dalam keheningan yang penuh dengan rasa syukur. Cerita tentang anak rantau yang pulang bukan hanya membawa uang miliaran, melainkan membawa kembali martabat dan keadilan bagi mereka yang tertindas, akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang pernah merasa bahwa roda kehidupan berhenti berputar di posisi paling bawah. Keadilan telah menang, cinta kasih telah dibuktikan, dan bagi Arya Dewangga, inilah akhir dari perjuangannya yang paling berharga. Ia tidak lagi mengejar target triliunan di kantornya, karena saat ini, melihat senyum ibunya adalah investasi yang paling berharga yang pernah ia miliki di seluruh dunia. Terkadang, kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa besar harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan saat kita berada di puncak tertinggi. Ingatlah, roda kehidupan akan selalu berputar. Jangan pernah memandang rendah siapapun, karena di balik penampilan yang lusuh, mungkin saja tersimpan jiwa yang jauh lebih mulia dari yang pernah kau bayangkan. Jangan lupa like dan subscribe Serenova untuk drama inspirasi selanjutnya yang akan menggetarkan hati Anda.